transaksi elektronik yang secara eksplisit mengatur penyadapan. Pasal 31 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat 3, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaring kabel komunikasi maupun jaring nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 28 mempunyai dua maksud, yaitu pertama, penegakan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena permintaan penyadapan dan tata caranya harus diatur dalam hukum, oleh karena itu permintaan penyadapan dan tata caranya harus diatur dalam hukum acara pidana atau regulasi yang setara dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan larangan untuk penyadapan sebagaimana ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE yang melarang penyadapan. Bahwa pasal 31 ayat 4 memandatkan penyadapan sebagaimana pasal 31 ayat 3 diatur oleh peraturan pemerintah, padahal apa yang hendak diatur dalam PP tersebut adalah mengenai tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Sehingga dia seharusnya diatur dalam hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyadapan untuk penegakan hukum dalam perkara pidana. Sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk membangun pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Demikian juga dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam pasal 17 ayat 1, konvenan tersebut menyatakan tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampur tangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya, surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah. Ayat 2 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan demikian. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut, berkaitan dengan urusan pribadi, pada prinsipnya penyadapan atau intersepsi dilarang. Pengurangan hak ini dibolehkan sepanjang untuk penegakan hukum dan dilakukan dengan prosedur yang sah dan bukan dengan cara yang sewenang-wenang. Bahwa dalam konteks ini terjadi konflik antara pada satu sisi harus melindungi dan menjamin hak urusan pribadi individu, dan di sisi lain adanya kepentingan untuk melindungi jaminan hak asasi orang lain dalam penegakan hukum. Karenanya pencabutan hak atau pembatasan dilakukan untuk melanggar atau menyampaikan hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang harusnya diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut. Pembatasan atau pengurangan tersebut dalam hal ini
penyadapan atau komunikasi individu untuk penegakan hukum pidana harus diatur dalam suatu hukum acara dengan undang-undang. Permintaan penyadapan akan sangat terkait dengan perkara pidana, maka semua tata cara dan mekanisme atau prosedurnya haruslah mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Oleh karenanya, semua tata cara dan prosedur atau mekanisme penyadapan dalam konteks ini haruslah diatur dalam suatu undang-undang hukum acara pidana atau undang-undang penyadapan. Penutup, kesimpulan penyadapan pada prinsipnya harus dilarang karena telah melanggar hak privasi dari individu yang harus secara ketat dilindungi. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membolehkan diadakannya penyadapan harus diatur dalam ketentuan setingkat dengan undang. Kami mengusulkan agar dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Saran pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembaruan hukum acara pidana, terutama terkait dengan ketentuan yang mengatur penyadapan, atau jika tidak memungkinkan maka ketentuan tentang penyadapan ini harus diatur dalam Undang-Undang Penyadapan. Ada catatan dari kami tentang makalah ini, tadi ada ralat ya sebelumnya, yaitu halaman 1, itu pasal 52 tidak memakai ayat 2 dicoret, terus ayat alinea ketiga pidana narkotika dan-nya itu kurang n-nya, terus halaman 2 alinea pertama pembaharuan kurang a, dan ini kemarin karena kami belum keterbatasan waktu, jadi kami tidak mencantumkan sumber yang dalam pembahasan ini, yaitu kami mengutip dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Internet 20 November 2009 dengan judul Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum harus diatur dalam Undang-Undang atau Hukum Acara Pidana. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh calon Hakim Agung Kamar Pidana oleh Saudara Anas Mustaqim. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada kawan-kawan anggota Komisi 3 untuk menyampaikan pendalaman. Saya akan memberikan kesempatan kiri kanan per praksi. Sebelah kanan silakan Mas Didik. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta segenap anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung Pak Anas Mustaqim yang saya hormati. Saya sebelum mendengarkan paparan Bapak tadi, saya juga mencermati apa yang menjadi kiprah dan profil Bapak terkait dengan Hakim Agung ini. Terakhir kalau tidak salah atau mungkin sekarang masih di Hakim Pengawas ya Pak, di Mahkamah Agung. Nah terkait dengan itu Pak, mungkin saya tidak mendalami terkait dengan makalahnya karena sudah loud and clear begitu ya, tapi saya ingin mendalami beberapa hal. Pertama Pak, bahwa di dalam penegakan hukum, khususnya di dalam penjatuhan hukuman pidana, baik di Indonesia maupun di negara lain, kadang-kadang ada putusan yang kemudian salah di dalam memberikan vonis. Artinya apa? Beberapa hal terjadi putusan yang kemudian menghukum orang yang tidak bersalah. Nah ini yang ingin saya mintakan pendapat Bapak. Jika putusan ini kemudian na'udzubillah min dzalik kemudian terjadi pada saat Bapak menjadi hakim, kemudian terjadi wrongful conviction, apa yang akan dilakukan Bapak setelah terungkap bahwa putusan itu ternyata salah? Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak, yang saya mohonkan pendapat Bapak. Kemudian juga menurut Bapak, ketika penjatuhan hukuman yang salah atau orang yang tidak bersalah kemudian dijatuhi hukuman ini, apa perlindungan hukum yang harus kita lakukan kepada korban ini di dalam konteks hadirnya kirin, bahwa beberapa
kasus belakangan ini wajah Mahkamah Agung kita juga tercederai oleh persoalan integritas yang kemudian mengakibatkan adanya beberapa hakim, oknum hakim agung dan juga pegawai hakim agung yang kena OTT KPK. Nah, karena saya melihat profil Pak Anas ini juga sudah cukup lama di lingkup peradilan dan mungkin sudah di MA, apa yang sebetulnya terjadi di MK ini, Pak? Apa yang kemudian membuat itu terjadi? Dan kira-kira jika Bapak nanti terpilih menjadi hakim agung, apa yang akan Bapak lakukan untuk juga menyempurnakan atau memperbaiki bahkan mencegah peristiwa-peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. Karena kasus belakangan ini bukan juga kasus pertama ya Pak ya, ada beberapa kasus yang hampir serupa yang berujung kepada OTT KPK di Mahkamah Agung. Tentu ini sangat apa ya, sangat menyedihkan kita karena wajah benteng terakhir peradilan kita ini sangat dipertaruhkan di dalam trust publik. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa di Mahkamah Agung itu ada yang berpendapat bahwa belum memiliki lembaga pengawas yang sepadan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sendiri. Sementara kita tahu bahwa KY atau Komisi Yudisial hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan soal etika, perilaku gitu ya, serta dan MK ini juga tidak punya pengawasan yang sifatnya teknis yudisial gitu. Nah, sementara kita melihat bahwa MK saat ini hanya mengandalkan pengawasan dari pihak internal saja gitu. Padahal pengawasan ini menjadi fundamental buat Mahkamah Agung yang beberapa kali ini kemudian ada perilaku-perilaku oknumnya kemudian yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kembali lagi yang harus kita sadari, hal-hal kecil atau hal-hal yang kemudian mencoreng wajah potret MA itu pasti berawal dari hal-hal kecil yang sepele yang dibiarkan. Nah, artinya apa? Bahwa persoalan ini persoalan pengawasan yang tidak dilakukan meskipun punya internal. Terbukti bahwa pengawasan yang dilakukan tidak bisa kemudian membendung perilaku-perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang di sana. Nah, karena Bapak juga hakim pengawas, Pak, mudah-mudahan Bapak juga punya pendapat ataupun konsep yang jitu bagaimana kemudian melakukan pengawasan yang baik. Dan saya juga ingin tanya, apakah Bapak setuju dengan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu pengawasan yang lebih sepadan dengan tupoksi MA itu sendiri? Dan yang terakhir tentu Pak, ini hal yang klise tapi penting saya juga tanyakan Bapak, bahwa tidak dipungkiri bahwa di masyarakat mafia hukum, mafia peradilan itu masih ada gitu. Saya ingin bertanya dengan Bapak, selama di dalam praktek pengadilan ini, apakah Bapak percaya bahwa masih ada jual beli perkara di lingkup peradilan kita ini? Nah, kenapa saya katakan? Karena ini juga menjadi penting sehingga potret peradilan kita ini ketika Bapak menjadi hakim agung nanti harus menjadi salah satu sosok yang mampu untuk membuat terobosan, yang mampu untuk membuat perbaikan terkait dengan tujuan dari Mahkamah Agung sendiri kita semuanya untuk menghadirkan peradilan yang agung. Demikian pimpinan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDI ini siapa nih? Pak Wayan atau Pak Saparudin? Siapa? Pak Wayan? Oh, oke, silakan Pak Jenderal. Karena Pak Wayan bisa sampai malam di sini. Oke. Pak Wayan maaf ya. Saya sore pulang Pak. Ya, saya nanya dulu. Iya. Kan buka puasa Izin kita kan. pimpinan. Pak Wayan Ya, sampai betul. malam Pak. Izin pimpinan. Beliau bintang 2 Pak Wayan ya, ngalah ya. Silakan Pak Jenderal. Izin pimpinan. Pimpinan izin dari fraksi mana? Pak. Fraksi itu fraksi Partai PDI. Yang ini? Kalau beliau ini fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Saparudin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Pak Anas, calon Hakim Agung. Kalau saya lihat dari makalah Bapak, saya sudah baca, di dalam pembahasan itu kan judulnya itu kan aspek penting pengaturan penyadapan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Kan begitu Pak? Di dalam pembahasan Bapak, di situ dikatakan bahwa hal penyadapan juga merupakan hal belum terselesaikan. Sampai saya baca juga pada kesimpulan Bapak itu di belakang, itu penyadapan pada haruslah dilarang. Tetapi saya tidak menemukan aspek apa sih yang sebenarnya Bapak mau kemukakan di sini gitu loh. Harusnya kan ada Bapak sebagai calon Hakim Agung itu diminta apa ide Bapak di dalam penyadapan ini. Sekarang ini kan sudah berapa instansi yang menyadap. KPK, Polri, Jaksa, BNN. Nah ini kan bagaimana sih ide Bapak, tapi tidak tercantum di sini, di dalam pembahasan ini. Itu yang diharapkan dari kita, judul ini, kalau saya baca judul ini, ada ide-ide baru, bagaimana sih pengaturan ini gitu loh Pak. Pengaturan tentang mekanisme seperti apa, sehingga hak-hak orang tetap terlindungi, tetapi kejahatan yang memang perlu disadap juga harus dilakukan penyadapan gitu loh. Di mana ide-ide ini belum muncul. Kalau memang sudah ada kira-kira Pak, mohon penjelasan dari Bapak ini. Kemudian di dalam KUHP yang baru, di situ juga mengakui eksistensi hidup yang hidup undang-undang dalam masyarakat. Apa sih yang hidup dalam masyarakat itu? Nah, mohon penjelasan Pak. Bagaimana sih tentang undang-undang yang hidup dalam masyarakat itu? Apa persyaratan-persyaratan yang ada itu? Kemudian yang ketiga, Bapak kan di pengadilan tinggi terus, pengadilan negeri, kemudian sekarang ini kan ketua pengadilan negeri Pak ya. Selama Bapak jadi hakim, pernah nggak Bapak mendapatkan godaan dari orang-orang yang berperkara? Pernah nggak? Dan sikap Bapak seperti apa menghadapi godaan-godaan itu? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Saudara Supriyansah Partai Golkar. Nanti dapat giliran. Kalau sempat nanti yang kedua, kalau nggak sempat. Santai. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Anas Mustaqim, Sarjana Hukum. Sini Pak. Nah. Ini Pak, sama-sama kita kacamata. Bukan Pak. hantu ini Pak. Ada wujudnya. Sama-sama kita kacamata Pak ya, Pak Anas. Pak Anas, saya lihat ini Bapak mencalonkan diri menjadi salah satu calon Hakim Agung di Kamar Pidana. Ya betul ya. Nah, karena kita berada di Kamar Pidana, saya mengesampingkan dulu isi makalahnya. Insya Allah sebentar saya jadikan pertanyaan yang terakhir soal makalahnya. Yang pertama, saya mau tanya kepada Saudara Anas Mustaqim adalah, kita tahu bahwa dunia sekarang ini sudah mewanti-wanti sepertinya hukuman mati bukan lagi salah satu putusan hukum yang populer di dunia gitu. Nah, tetapi karena Bapak sebagai Hakim Agung nanti yang menentukan nasib
terakhir daripada putusan hukum, bagaimana Bapak melihat, masihkah Bapak berpikir bahwa menjatuhkan putusan hukuman mati dalam peradilan pidana itu masih penting? Seperti apa gambarannya? Kalau penting seperti apa gambarannya? Kalau Bapak berpikiran bahwa tidak mesti dijatuhi hukuman mati, tetapi dasar untuk menuju ke hukuman mati ada, apa juga yang melandasi kira-kira? Karena ini di ujung palunya Mahkamah Agung itu yang menentukan nasib orang-orang yang berperkara di tingkat pengadilan negeri, banding, dan terus kasasi. Itu yang pertama, Pak Anas. Yang kedua, ada hal yang menggelitik saya, Pak Anas. Tapi ini perlu pemikiran sedikit. Kita bicara tentang perkara tindak pidana pencucian uang misalnya. Oke. Kalau kita bicara tentang tindak pidana pencucian uang, maka ujung-ujungnya adalah pembuktian materialnya jelas. Kan gitu, Pak. Ya. Dan kalau terbukti, ya berarti dilaksanakan. Kena pidana. Ya kan? Nah, sekarang Pak Dr. Habibur Rahman, kalau di dalam tindak pidana asal ternyata tidak terbukti, Pak Anas, sementara di TPPU-nya tadi terbukti, sekarang sebagai hakim yang memegang palu, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak menjadikan pegangan sehingga bisa menjatuhkan sebuah putusan yang tentu harapannya rakyat ini adalah putusan yang seadil-adilnya. Terakhir bisa. Terakhir Pak Ketua, saya pernah menanyakan kepada salah satu calon ini pertanyaan. Tapi saya mengulangi ini pertanyaan kurang lebih begini. Dalam persoalan asuransi misalnya, ya kan, seseorang itu pelakunya sudah dihukum karena terbukti tadi itu, ya. Pelaku penipuan ini sudah dihukum. Tetapi korban tidak dikembalikan uangnya. Kan banyak kasus begitu ya Pak Anas ya. Pidana ini. Orang yang sudah ditipu tidak dikembalikan uangnya, tetapi penipunya masuk penjara. Keluar dari penjara mereka seakan-akan tidak lagi bebannya. Nah, putusan hakim yang bisa memberikan keadilan kepada pemilik uang tadi ini, apakah sudah cukup bahwa uang saya hilang, ditipu oleh penipunya, dan penipunya sudah masuk penjara, selesai urusan? Apakah itu sebuah keadilan menurut pandangan hakim? Kalau tentu pandangan kami mengatakan bahwa belum adil karena belum dikembalikan uangnya yang bersangkutan. Ini salah satu kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Nah, ini penting sekali saya sampaikan supaya Bapak nanti kelak menjadi salah satu hakim agung di sana bisa mengoreksi dan meneliti putusan-putusan yang ada sebelumnya. Sekira seperti itu Pak Anas, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Jeki Uli. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan anggota DPR Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anas Mustaqim, Bapak adalah, kalau saya baca di riwayat hidup, dari pengalaman di pengadilan negeri, mulai dari anggota sampai dengan jadi ketua pengadilan negeri. Tentunya ini sangat menarik. Bapak sekarang akan menjadi seorang hakim agung dan mengikuti fit and proper test. Pertama saya hanya menyampaikan apa motivasi Bapak untuk menjadi hakim agung. Sebab kalau saya lihat di sini,
pemilihan hakim agung ini di HP saya saja banyak WA mengatakan siapa hakim agung Om katanya. Jadi artinya banyak sekali perhatian masyarakat yang disampaikan pada kami mengenai fit and proper test ini. Nah, tentu apa motivasinya Pak? Tentunya harapan kami Bapak nanti waktu dalam pelaksanaan dapat melaksanakan apa yang Bapak sudah bikin sebelumnya secara kredibilitas yang cukup baik. Kredibilitas itu apa yang dikatakan dan apa yang dilaksanakan itu betul-betul berimbang. Kemudian hal yang kedua, Bapak dalam makalah yang diberikan pada kami dan kami baca juga dan penjelasan dari Bapak, pada prinsipnya kesimpulan Bapak penyadapan itu adalah dilarang. Pada prinsipnya, bahwa dasarnya undang-undang dasar dan sebagainya, kita sudah baca juga. Saya mau menanyakan pada Bapak, semasa Bapak menjadi hakim, apakah pernah Bapak menghadapi persoalan yang menyangkut dengan penyadapan, pembuktian? Karena ini penting sekali Pak. Dengan alasan yang Bapak berikan ini kemudian, bahwa ini ada penyadapan dilarang, kecuali, dan sebagainya Bapak terangkan. Apa yang akan Bapak lakukan kalau dalam satu tindak pidana yang terjadi, Bapak sebagai hakim agung mesti memutuskan. Apakah itu masih kurang alasan yang sudah diberikan oleh Bapak sendiri? Kalau ingin Bapak tambahkan, tentu dengan keyakinan Bapak, bagaimana Bapak lakukan kalau Bapak sebagai seorang hakim agung? Sehingga apa yang Bapak tulis di sini bahwa prinsipnya dilarang, ada bla bla bla, tapi Bapak sebagai hakim agung bukan itu saja, mungkin keyakinan Bapak juga di situ diperlukan. Sebab Bapak kedudukannya sebagai seorang hakim agung yang sangat dihormati lah. Katanya kawan-kawan kemarin waktu mengetes bahwa hakim agung ini wakil Tuhan, kira-kira begitu, yang ada di bumi ini. Saya minta pendapat itu dari Bapak. Sekian, terima kasih Pak. Selanjutnya Heru Widodo, fraksi PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Pak Anas Mustaqim. Saya di sebelah kiri Pak. Ya, sebelah kiri ini Pak. Ya. Kita tahu bahwa, ini langsung saja Pak Anas ya, kita tahu bahwa mungkin bagi sebagian orang, dunia peradilan kita hari ini adalah masuk dalam dunia yang abu-abu. Karena yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tentu ini tidak terlepas dari integritas dari para hakim agung kita, termasuk beberapa persoalan kemarin yang terjadi, berapa hakim agung kita terjerat kasus tipikor. Saya kira ini juga perlu kemudian dipertanyakan soal integritas dari para hakim agung kita. Nah, kemudian kalau kita bicara soal integritas, tentu ini juga pasti ada sangkut pautnya dengan independensi dari para hakim agung kita. Pertanyaan saya, jaminan dari Pak Anas Mustaqim apa? Ketika Pak Anas Mustaqim kemudian nanti lolos menjadi hakim agung, mampu menjaga integritas, mampu menjaga independensi Pak Anas Mustaqim sebagai seorang hakim agung kamar pidana. Karena ini nanti akan menjadi penentu wajah peradilan kita, apakah ini betul-betul peradilan kita menjadi lebih baik atau tidak, nanti tergantung Pak Anas jika terpilih nanti menjadi hakim agung. Bagaimana kira-kira Pak Anas bisa menjaga integritas dan independensi Pak Anas dalam menentukan sebuah kasus. Lalu kemudian yang kedua, kemudian bagaimana cara Pak Anas nanti terbebas dari tekanan-tekanan kepentingan tertentu. Karena saya meyakini ketika Pak Anas sudah menjadi hakim agung tentu pasti banyak yang mencarinya Pak. Entah itu nanti ada yang memiliki jabatan tinggi misalnya, entah dia memiliki kekuatan besar, entah dia memiliki mungkin kekayaan yang besar, kita tidak tahu. Tapi saya sebagai anggota Komisi 3 tentu butuh jaminan dari Pak Anas. Kira-kira bagaimana kemudian nanti Pak Anas bisa menjaga itu semuanya. Kalau kemarin-kemarin saya kira teman-teman juga sama mendengar ada calon hakim agung, nanti ketika saya jadi hakim agung saya akan menjaga independensi, saya akan menjaga integritas sebagai seorang hakim agung. Tapi faktanya tidak bisa kita kemudian mendapatkan jaminan itu.
Nah, itulah yang kita butuhkan Pak Anas supaya kita sama-sama perbaiki citra peradilan kita, citra kehakiman kita menjadi lebih baik dan independensi dan berintegritas. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelah kiri Pak Hidayat dari fraksi PKS, ada yang disampaikan? Ibu Rizka ada yang disampaikan dari Gerindra? Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan serta rekan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Anas Mustaqim. Saudara calon Hakim Agung Anas Mustaqim menyusun makalah tentang aspek penting pengaturan penyadapan dalam pembaharuan hukum acara pidana nasional. Yang ingin saya tanyakan, Pak, menurut Bapak, bagaimana standarisasi orang dinyatakan diperbolehkan untuk dilakukan sadap atau tidak? Karena menurut saya indikator ini harus jelas, Pak. Jika orang tersebut disadap, sejauh mana para penyelidik atau penyidik penegak hukum dapat menginterpersepsi penyadapan ini? Lalu, apakah hanya sebatas terhadap tersangka saja? Apakah diperbolehkan sampai penyadapan kepada teman-teman atau rekan-rekannya, Pak? Lalu, bagaimana tanggapan Bapak menurut hal ini? Mungkin bisa dijelaskan secara detail agar kami semua dapat mengetahui secara jelas, Pak. Terima kasih, pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Suding, fraksi PAN. Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Izin Pak, saya Sarifudin Suding, Pak Anas Mustaqim, calon Hakim Agung dari Hakim Karir ya Pak ya, Karir dan terakhir sebagai Hakim Bidang Pengawasan. Terkait masalah itu, sebagai Hakim Bidang Pengawasan, tentunya banyak pengaduan yang Bapak terima ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan kinerja para hakim. Apa yang paling dominan Pak, pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap para hakim ini? Ya kan? Lalu kemudian yang kedua, kursi yang Bapak tempati itu pernah ditempati Pak Sudrajat, pernah ditempati Pak Gasal Basaleh. Itu kursi panas memang di situ Pak. Ya. Dan saya berharap ya mudah-mudahan Pak Anas atas persetujuan kawan-kawan Komisi 3 bisa lolos jadi Hakim Agung. Ya, kita berharap bahwa saudara nanti bisa menunjukkan suatu integritas, kinerja dan kualitas ya dalam konteks sebagai hakim, tadi kawan-kawan mengatakan sebagai benteng terakhir ya, bagi para pencari keadilan. Pak Anas, akhir-akhir ini banyak kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan ya. Saya coba melihat dari berbagai satu case sebagai hakim pidana, mengambil kamar pidana, tentunya Bapak nanti akan diperhadapkan dengan berbagai macam kasus, khususnya menyangkut masalah tindak pidana korupsi. Kalau misalnya ada suatu permasalahan yang diperhadapkan kepada Bapak ya, di mana seseorang ya, dituntut dengan Undang-Undang 3199, tapi di sisi lain perbuatan mereka, perbuatan yang bersangkutan ya, itu terkait dengan Undang-Undang administrasi, administrasi penal law. Di Undang-Undang administrasi itu sendiri, ketika seseorang katakanlah melakukan penyalahgunaan kewenangan, ada kerugian yang ditimbulkan, itu ada penyelesaiannya di situ.
tidak serta-merta harus ditarik masuk ke dalam tindak pidana korupsi, tapi diberikan ruang untuk menyelesaikan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan. Tapi nyatanya saat ini banyak ya undang-undang, misalnya undang-undang jasa konstruksi misalnya, gagal bangunan. Para kontraktor atau pejabat di daerah itu dimintai pertanggungjawaban hukum lewat undang-undang tindak pidana korupsi, bukan undang-undang jasa konstruksi. Itulah berlaku asas spesialis sistematis. Asas yang khusus dari yang khusus, kan begitu. Kalau Undang-Undang 3199 dikatakan sebagai bersifat khusus, ada lagi yang bersifat khusus, spesialis sistematis itu. Nah, ketika Bapak diperhadapkan persoalan itu, bagaimana jalan keluarnya, Pak? Ya. Di satu sisi ada ruang yang diberikan untuk menyelesaikan ganti kerugian, tapi di sisi lain ditarik masuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Bahkan ada terdakwa, katakanlah seperti itu, sudah menyelesaikan, membayar ganti kerugian ya, sesuai dengan undang-undang administrasi, di undang-undang sektoral, ya. Tapi tetap diproses lewat tindak pidana korupsi. Betul bahwa undang-undang tindak pidana korupsi pasal 4 bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pemidanaan. Setuju, itu ada penghalang yuridis di situ. Tapi dari sisi keadilan dan kemanfaatannya, saya ingin mengetahui ya jawaban saudara ya. Sebagai artinya ketika hakim kan dituntut ketika tidak mendapatkan suatu norma, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, kan begitu Pak? Ya Pak Anas, ya kan, melakukan penemuan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan di samping kepastian tentunya. Ya, saya kira itu Pak Anas. Ya saya sampaikan. Karena Bapak ini kan cukup pengalaman ya, dan juga cukup pengalaman sebagai pimpinan di lembaga pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Saya mengapresiasi untuk itu, dan catatannya Bapak cukup bagus, ya. Rekam jejaknya cukup bagus. Makasih. Baik, selanjutnya Pak Arsul, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara calon Hakim Agung, yang saya hormati Pak Ketua, pimpinan Komisi 3 dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Saya melengkapi saja dari yang sudah dipertanyakan. Dalam transkrip wawancara Bapak dengan Komisi Yudisial dan para ahli, Bapak antara lain menjawab bahwa kalau sebagai hakim, ini saya bacakan jawaban Bapak, memutus berdasarkan undang-undang karena sistem hukum di Indonesia, karena kita bekas jajahan Belanda menganut civil law. Jadi harus bersumber pada undang-undang. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Bapak meletakkan yang namanya keadilan dan kemanfaatan hukum itu ada di mana? Ya, ketika kemudian yang Bapak kedepankan adalah undang-undang yang berarti unsur kepastian hukum. Yang pertama. Yang kedua, Bapak pada saat ini posisi ada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Bawas. Ya. Kesan saya Pak, Bawas ini ya tidak seprogresif katakanlah pengawasan internal Polri, ya, cenderung bahkan melindungi, ya, seperti istilah jeruk makan jeruk. Saya kasih contoh satu kasus, ya, bahkan menurut saya mempertontonkan ketidakadilan dalam menindak hakim. Yang pernah saya sampaikan di ruangan ini ketika rapat kerja dengan Badan Narkotika Nasional terkait dengan 2 hakim PN Rangkas Bitung.
yang satunya kemudian diproses, yang satunya tidak, dan Mahkamah Agung termasuk Bawas tidak bersuara apa-apa soal itu. Ya. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan, ya, karena ini untuk meyakinkan kami, ya, bahwa Bawas itu memang melakukan kerja-kerja pengawasan yang sepatutnya yang comparable lah dengan Divisi Propam Polri atau Irwasum, ya, yang saya kira terbuka untuk menindak anggota Polri yang memang bersalah baik secara etik kepolisian maupun secara hukum. Ya. Nah, saya ingin Bapak bisa menunjukkan, ya, karena ini problem pengawasan hakim itu kan jadi persoalan. Di satu sisi tidak mau dilepas kepada Komisi Yudisial, ya, dengan terus menginikan Bawas. Saya kira kalau saya uraikan panjang lah, ya, kalau mau diambil oleh Komisi Yudisial kemudian Bawas masuk duluan, sehingga terjadi kompetisi di dalam penanganan kasus-kasus dugaan etika hakim. Nah, saya ingin Bapak bercerita. Ini penting, Pak. Yang berikutnya, saya ingin mendengar komitmen Bapak, karena di ruang ini pula, saya kira tadi Pak Dr. Syarifuddin Suding sudah menyampaikan, ya, di kursi panas ini, kami berhadapan dengan calon hakim agung yang track record-nya juga baik. Ya. Jidatnya hitam lagi, Pak, menandakan sering sholat tahajud. Ya. Ya. Tapi kemudian belum lama, saya kira belum 3 tahun jadi hakim agung menjadi tersangka KPK. Saya ingin melihat Bapak sebagai koleha itu kira-kira apa sih, Pak, yang menyebabkan orang berubah? Tadinya sebelum jadi hakim agung, track record-nya memang bersih, dan apakah, dan kemudian setelah jadi hakim agung kok berubah? Ini penting, Pak, buat kami untuk introspeksi diri juga di Komisi 3. Ini jangan-jangan Komisi 3 ketika menyetujui anggaran itu karena terlalu banyak anggarannya di Mahkamah Agung, sementara yang di peradilan bawahan netes saja, bukan mengucur, Pak Suding, tapi hanya menetes sekedarnya. Nah, apa karena itu sehingga kemewahan yang ada di sana itu kemudian mempengaruhi sikap atau perilaku hakim. Saya kira hanya itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Baik, Panas, waktu tinggal 15 menit. Silakan, Panas. Pak Ketua mau nanya, Pak Ketua. Waktunya habis. Saya mau nanya dulu, Pak Ketua. Nanti jam 1, waktu kita dibatasi gimana? 1 jam, satu orang. Saya 1 menit aja, Pak Ketua. Iya, Pak Ketua, jangan dibatasi. Saya hadir di sini untuk kita bertanya, mencari Pak hakim Ketua. agung yang Pak Ketua. Kalau nggak diizinkan bertanya, kenapa saya harus hadir di sini? Iya, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Belum. Pasti belum. Assalamualaikum. Jadi gini, bentar. Iya, dia lebih duluan. Saudara calon hakim agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan. Sebentar. Saya kasih waktu kok, semuanya. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Sebentar. Ini kayaknya harus time out ini. Ya, penggemarnya baik, sebentar. Saudara calon hakim agung, saya ingin sebentar, saya aturkan. Sebentar dulu. Mas Budi, silakan Mas Budi. 1 menit ya Mas Budi ya. Terima kasih Ketua. Saya patuh terhadap aturan Pak Ketua. Kalau 1 menit, saya berusaha 1 menit. Yang saya hormati calon hakim agung Pak Anas Mustaqim. Di dalam wawancara Bapak menyebut bahwa hakim memutuskan berdasarkan undang-undang, karena sistem hukum di Indonesia, karena kita bekas jajahan dan seterusnya. Ada kejadian yang true story nih Pak Hakim, calon hakim agung. Saya ingin mendapat pendapat dari Bapak, kalau yang terjadi itu tidak ada di dalam undang-undang.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B tentang gratifikasi. Dulu pernah ada sempat pro dan kontra, bagaimana kalau gratifikasi yang diberikan itu berupa seks gitu. Jadi pejabatnya ini bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Enggak, ini kenapa saya lontarkan, mohon maaf, bukan berniat untuk pornografi, tapi memang pernah terjadi dulu, sempat ramai. Bagaimana Bapak melihat itu ya? Karena bisa jadi kalau kita menyitir pada pasal 12B yang berhak membuktikan adalah penegak hukum. Kalau nilai dari gratifikasinya di bawah 10 juta, taruhlah nilai pemberian itu dihargai di bawah 10 juta. Waktu itu pernah terjadi dibayar di bawah 10 juta, memang pernah terjadi itu. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam penerapan hukumnya ini, Pak? Ini benar-benar terjadi, apakah bisa kemudian dipastikan penegak hukum bisa membuktikan bahwa telah terjadi proses suap ya, karena gratifikasi kalau tidak dilaporkan menjadi delik suap. Saya kira itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Terry, singkat Mas Terry. Terima kasih Pak Ketua. Pak calon Hakim Agung, Bapak ini dari Bawas. Saya ingin minta tanggapan. Masalah di Mahkamah Agung itu sudah berkali-kali Pak. Register perkara hilang. Tapi selang beberapa saat hadir dan langsung ada putusan. Ini kami pengacara semuanya, ada Pak Taufik Basari, Pak Habibur Rahman dan sebagainya. Ini sudah kita ingatkan terus. Saya belum melihat Bapak turut andil untuk membantu menyelesaikan ini. Kan saya ngecek di Mahkamah Agung, Pak. Bagaimana juga misalnya, nanti saya ingin tanya komitmen, apakah nanti anak-anak Hakim Agung, keluarga Hakim Agung, mungkin istri atau pacarnya, mungkin ya, gitu ya. Ya, bagaimana kalau dia punya kantor hukum? Itu loh. Nah, kalau Bapak nanti menjadi Hakim Agung, apa yang akan Bapak lakukan? Yang kedua, ini penting sekali Pak. Bapak saya senang, Bapak ini orang baik. Tapi kita butuh hakim yang agung Pak. Bapak paham arti agung Pak ya. Berangkat dari keadilan, pulang pada keadilan. Tapi yang saya khawatir, Bapak akan bicara seperti ini Pak. Kalau bertentangan dengan keadilan, ya kepastian hukum harus dikalahkan. Oke, nggak masalah itu. Tapi derajat kedua, kalau bertentangan dengan keadilan, kemanfaatan pun juga harus dikalahkan. Kemanfaatan itu yang saya katakan, Bapak ini tidak hanya cukup integritas personal Pak. Tapi integritas kebangsaan. Bagaimana putusan yang berwawasan Pancasila, bersendikan konstitusi, dalam kerangka kebinekaan, dalam wadah NKRI, tidak cukup bicara keadilan Pak. Itu bicara benar salah. Bapak ini Hakim Agung, orang Indonesia Pak. Nah, saya nanti minta penjelasan. Berikutnya, Bapak Hakim Pidana ini, penting saya gali. Kalau orang tidak ada niat jahat, apakah bisa dihukum? Tolong dijawab nanti Pak. Kalau hukumnya tidak ada, apakah bisa dihukum? Kalau, ini kita bicara mengenai TPPU Pak. Ya, TPPU. Apakah yang menentukan TPPU itu? Ya, penyidik kah? PPATK kah? Menteri kah? Menko kah? Atau hakim? Pertanyaan berikut Pak. Ya. Dalam pemeriksaan TPPU, ini penting karena putusan Bapak ini putusan yang agung. Ya, apakah boleh penyidik memeriksa TPPU kalau pidana pokok atau predikat krimnya belum diputus oleh hakim? Saya ingin Bapak jangan populis di sini Pak. Katakan yang benar itu benar. Begitu juga mengenai masalah
PK. PK pidana itu tidak ada batas waktunya. Apakah Bapak setuju pembatasan batas waktu untuk PK pidana? Berikut, mengenai putusan onslah. Boleh tidak putusan onslah diajukan PK? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan mengusik rasa keadilan. Boleh tidak jaksa dalam perkara pidana, ini hebat Pak, ada undang-undang KUHAP namanya, ada undang-undang namanya undang-undang kejaksaan. Boleh tidak jaksa mengajukan PK dalam perkara pidana? Terakhir, kekuasaan kehakiman itu bebas, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa pengertian bebas, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun? Apakah nggak boleh komunikasi dengan Hakim Agung? Tidak bisa bicara dengan Hakim Agung? Tidak ada penghormatan antar lembaga? Atau apa menurut Pak Anas ini? Yang lainnya itu sudah baik-baik Bapak. Saya mungkin akan mendukung. Ya, tolong yang beberapa ini minta tolong dijawab. Terima kasih. Semoga sukses Pak. Baik, selanjutnya silakan Saudara Habibur Rahman. Terima kasih pimpinan kami yang sangat bijaksana, Bapak Pangeran. Kita doakan beliau sehat terus, murah rezeki, ya, sehat, ya, panjang umur. Ya, Pak Anas Mustaqim, saya tadinya agak malas ya ikut berkomentar atau bertanya karena ini udah jam 2, puasanya agak-agak berat hari ini. Tapi saya tergelitik Pak. Tadi Pak Arsul ya mengutip interview Bapak ketika di KY yang disebutkan Bapak intinya lebih mengedepankan mengacu ke undang-undang tertulis. Saya pikir ini kita akan banyak diskusinya Pak. Karena posisi Bapak adalah memang tadi sebagai penentu terakhir keadilan. Saya sebagai pengacara publik sebelum di DPR Pak. Istilahnya pengacara yang banyak membela persoalan-persoalan keumatan. Aktivis, kemudian ada ulama juga, hanya karena berkomentar di media sosial, ya, lalu dianggap itu menimbulkan berupa kebohongan, lalu dianggap itu menimbulkan kebencian berdasarkan sara, dihukum. Padahal dia mensreanya nggak ada Pak. Kan tahu kalau di media sosial biasanya spontan, ya, orang melakukannya spontan dan seolah lisan gitu kan. Yang biasa disampaikan lisan disampaikan dalam bentuk tulisan. Alhasil banyak sekali Pak orang saling melaporkan urusan sepele tapi banyak yang masuk ke penjara. Kerusakan yang nggak ada yang ditimbulkan, niatnya juga nggak ada. Terlebih kita punya paradigma baru Pak di pasal 36 KUHP. Di mana di pasal 36 KUHP yang barusan kita sahkan kemarin mengharuskan pembuktian adanya mens rea di setiap tingkat pemeriksaan. Jadi kasus-kasus kayak itu tadi kalau sepemahaman saya, kalau sebatas positivistik hanya mengacu ke undang-undang, orang bisa dihukum banyak sekali. Tapi kalau kita kedepankan perlunya mens rea, ya, atau dengan kaidah hukum yang lebih progresif, kita bisa selesaikan dengan cara yang lebih beradab, yang lebih elegan. Enggak semua masalah itu harus kita selesaikan dengan mengantarkan orang ke penjara. Mungkin ada restoratif justice, mungkin ada mediasi, sehingga ketertiban di masyarakat tetap terjaga, ya, tetapi hukum ditegakkan. Itu nanti minta tolong Pak agak dieksplorasi Pak antara kepastian hukum dan keadilan. Karena ini kan satu nafas. Kalau di 28D konstitusi kita, kepastian hukum yang adil itu satu tarikan nafas. Nggak bisa hanya kepastian saja, keadilan juga. Tambah lagi kemanfaatan. Berikutnya Pak Anas, ya.
Setiap pejabat yang kita pilih di sini, kan, kita minta menandatangani yang intinya namanya fakta integritas. Artinya menyampaikan konfirmasinya bahwa dia akan menjaga integritas ketika menjalankan jabatan. Faktanya banyak sekali pejabat-pejabat yang dipilih di sini ketika bermasalah dia lupa dengan ini, dia nggak mundur juga, Pak. Yang paling konkret adalah kalau toh memang akhirnya diterjebak masalah karena dia pernah menandatangani fakta integritas, dia mengundurkan diri. Mungkin setelah putusan atau ketika dia sudah merasa udahlah saya pasti bersalah, saya ingin mencari keringanan. Faktanya dia tidak mengundurkan diri. Apakah Bapak ada na'udzubillah min zalik, Pak? Kita doakan Bapak terpilih, Bapak menjaga integritas ketika menjabat. Tetapi kalau ada yang terjadi seperti itu, sikap Bapak seperti apa? Apakah akan mengundurkan diri sesuai dengan mengacu ke fakta integritas atau tidak ada opsi itu? Berikutnya, Pak, ini insya Allah kan Bapak, kalau Bapak terpilih juga Bapak akan terus berkaitan dengan Bawas nantinya. Bapak, nah di Bawas itu, Pak, kita tuh buta, Pak, sebetulnya, Pak. Kalau saya justru yang saya soroti, apakah ada hukum acaranya di Bawas? Apakah ada tatibnya gitu loh? Model pemeriksaannya seperti apa? Jangan juga orang berdasarkan sosial media lalu di judgement dihukum di Bawas tanpa melalui prosedur hukum acara yang jelas. Hukum acaranya seperti apa, Pak? Nah, konsep yang idealnya juga seperti apa? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, sudah banyak sekali ini Pak Anas yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pada Pak Anas silahkan menyampaikan jawaban atau penjelasan. Waktu Pak Anas 15 menit, silahkan. Terima kasih pimpinan. Ini pertanyaan dari fraksi Demokrat. Penjatuhan hukuman pidana, putusan salah di dalam vonis menghukum orang yang tidak bersalah. Apa yang dilakukan? Baik, kalau ada putusan yang salah, yang misalnya saya lakukan, itu diatur di KUHP, yaitu peninjauan kembali. Yaitu. Jadi menyarankan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut, seperti kasus Sengkon dan Karta yang sudah pernah disidangkan dan diputus seperti itu. Untuk perlindungan hukum terhadap korban yang tadi masalah asuransi, masalah belum terkorban, bagaimana? Sementara perlindungan hukum terhadap korbannya bagaimana? Sementara orangnya sudah dihukum, dia kehilangan uang. Untuk ini kepada pihak korban bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan melalui gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang sudah dihukum. Terus integritas oknum hakim agung dan pegawai di OTT KPK. Apa yang terjadi di Mahkamah Agung yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terulang? Ya, berdasarkan kejadian yang sudah dialami di Mahkamah Agung, jadi saya apabila terpilih berusaha untuk tidak terlibat dalam tindak pidana yang dapat mencoreng Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang lainnya. Jadi apabila ada akan kami laporkan kepada pimpinan. Terus yang pertanyaan keempat, pendapat belum memiliki pengawas yang sepadan seperti KY. Apakah Mahkamah Agung
perlu pengawasan. Menurut pendapat saya, pengawasan yang sepadan selama ini sudah cukuplah dari komisi yudisial untuk eksternalnya, sedangkan yang untuk internal memang dari badan pengawasan perlu ditingkatkan lagi. Jadi yang dilakukan oleh Bawas atas perintah pimpinan Mahkamah Agung yaitu membentuk satgas yang bertugas di Mahkamah Agung secara reguler. Jadi tugasnya tidak hanya kedisiplin hakim, juga mengenai administrasi perkara dan penyelesaian perkara secara cepat. Mafia peradilan ada jual beli perkara. Kalau untuk ini memang saya akui memang ada ini mafia peradilan, tapi bukan seperti sistematis. Jadi memang ada oknum-oknum dari pengadilan lah atau aparat pengadilan yang bermain, dan untuk membuat terobosan yaitu pimpinan pengadilan agar melakukan pengawasan melekat lah gitu. Jadi tidak hanya dari Bawas, pimpinan pengadilan harus ikut turun ke bawah untuk melakukan pengawasan setiap saat, baik terhadap rekan-rekan hakim maupun kepada aparatur peradilannya. Ini dari Pak Safarudin. Judul makalah saya, aspek penting pengaturan penyadapan dalam pembaharuan hukum acara pidana nasional. Namun belum terselesaikan aspek apa. Saya berikan contoh dalam kasus bahwa ini dalam makalah saya ini menguraikan mengenai bahwa hukum formilnya, hukum acara pidananya belum dibuat sampai dengan saat ini untuk mengenai penyadapan atau undang-undang penyadapan belum dibuat. Dampak efeknya seperti pernah terjadi ya, mantan pimpinan KPK melakukan penyadapan terhadap Direktur PT Pura Nusantara Banjaran yang ada indikasi bekerjasama dalam tindak pidana korupsi dengan Rina Juliana. Namun ternyata tidak terbukti. Malah Direktur PT itu setelah pulang dari bermain golf di Moderland di Padang Golf Moderland Land di Tangerang telah meninggal, ditembak gitu. Jadi aspek pentingnya di situ harus sampai sebatas mana penyidik itu bisa melakukan penyadapan. Itu belum diatur dalam hukum acaranya. Jadi tidak bisa setiap saat melakukan penyadapan. Seperti contohnya lagi di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, itu penyidik bisa melakukan penyadapan atas izin dari Ketua Pengadilan selama paling lama 1 tahun. Sementara untuk tindak pidana psikotropika, penyidik tidak perlu melakukan izin kepada Ketua Pengadilan. Jadi itu atasan saja. Jadi ini masih hukum acaranya belum, tata cara penyadapan belum ada kesatuan, terjadi pluralisasi gitu, di dalam hukum acaranya, sehingga perlu batasan-batasan kewenangan dari penyidik itu dan kepada izin kepada lembaga yang independen yang sampai saat ini belum ada, sebagaimana yang diamanahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 2016 itu yang menguji material Undang-Undang ITE, itu sampai sekarang belum ada, dan belum ada juga Undang-Undang Penyadapan atau pembaruan mengenai hukum acara pidananya. Itu yang belum diungkap di sini, itu di makalah saya, di penjelasan kami seperti itu, hukum acaranya itu.
eksistensi yang hidup dalam masyarakat, persyaratan eksistensi nilai-nilai. Jadi untuk persyaratan eksistensi nilai-nilai itu harus mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang diatur di undang-undang maupun di peraturan pemerintah itu persyaratannya. Terus selama jadi hakim mendapat godaan dari orang yang berperkara, ya sebagai seorang hakim pasti tentunya akan banyak menghadapi godaan baik itu dari internal sendiri, rekan-rekan hakim sendiri maupun dari luar pihak yang berperkara. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini saya berusaha untuk tidak terlibat di dalamnya. Untuk dari fraksi Golkar, Pak Sukriansah, ya, dunia menghormati pidana mati bukan lagi populer. Pidana mati masih penting. Misalnya apa? Ya. Bahwa memang terjadi pro dan kontra di negara-negara. Jadi ada yang mengatakan pidana mati itu supaya dilarang. Namun itu jumlahnya masih berimbang antara yang pro dengan kontra. Contohnya seperti Rusia, Cina, Vietnam maupun Kamboja saat ini dan Timur Tengah masih menerapkan pidana mati seperti itu. Dan juga di negara Amerika Utara, negara bagian Amerika Utara juga masih menerapkan pidana mati. Jadi di negara Indonesia ini sebagaimana KUHP yang baru, jadi pidana mati itu merupakan ultimum remedium, alternatifkan gitu. Panas, waktu 5 menit lagi. Untuk TPPO pembuktian, karena ini sudah diatur di undang-undang, jadi bahwa pasal 9 bahwa untuk TPPO ini pidana pokoknya tidak perlu dibuktikan, jadi hakim jadi tergantung dari penyidik dan penuntut umum yang akan memeriksa perkara tersebut dan akan dibawa oleh penyidik dan penuntut umum ke pengadilan, dan andaikan pidana pokoknya belum diserahkan, belum dilakukan penyidikan dan penuntutan di pengadilan sebagaimana ketentuan undang-undang, jadi bisa diputus oleh hakim, karena hakim juga terikat pada undang-undang sebagaimana pasal 20 Arsumena Bapalingen yang sampai dengan saat ini belum dicabut. Asuransi pelaku sudah dihukum, tapi korban uang tidak dikembalikan. Untuk yang asuransi ini, korban bisa melakukan gugatan ke pengadilan melalui gugatan perdata kepada pelakunya untuk menyita atau merampas harta-harta yang dari pelaku yang dia ketahui. Jadi penyelesaiannya melalui gugatan perdata. Terus Pak Dedi Ulin ini motivasi untuk menjadi calon hakim agung, saya prihatin dengan kondisi yang terjadi di Mahkamah Agung, sehingga saya memberanikan diri dan merasa berkepentingan untuk memperbaiki citra Mahkamah Agung, sehingga saya mendaftarkan diri untuk menjadi calon hakim agung. Untuk penyadapan saya belum pernah menghadapi, namun hanya sebatas membaca putusan-putusan yang pernah diputus tentang penyadapan.
Terus dari fraksi PKB, Pak Heru Widodo, dunia peradilan menjadi abu-abu dengan OTT Hakim Agung. Jaminan calon Hakim Agung tidak lolos sebagai hakim dalam menangani kasus. Saya berusaha untuk tidak terlibat perilaku saya yang menjurus kepada perbuatan pidana. Untuk jaminan sebagai integritas dan independensi calon hakim agung. Jadi saya berusaha menjaga integritas dengan tidak melibatkan diri terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama. Untuk fraksi Gerindra, Iska, bagaimana standarisasi dalam penyadapan seperti saya contohkan tadi, bahwa seperti kasus yang terjadi mantan ketua KPK tadi yang sudah saya terangkan itu, jadi harus ada hukum acaranya segera dibuat untuk memberikan tata cara penyadapannya itu seperti apa, dan siapa yang berwenang untuk memberikan izin untuk penyadapan. Itu lembaga yang independen, jadi izinnya itu apakah hakim, seperti yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau lembaga yang lain. Seperti itu. Pak Anas, waktunya sudah habis. Kami persilakan Pak Anas menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon Hakim Agung atas kehadirannya, dan selanjutnya calon Hakim Agung dapat meninggalkan ruangan sidang Komisi 3 DPR RI. Silakan Pak Anas. Terima kasih pimpinan dan Komisi 3 DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terry jangan lupa besok siang jam 2. Pastikan datang. Arsul jangan lobby-lobby Pak Mahfud. Takut.
Bagaimana Bu Eva, bisa dimulai? Izin Mbak Trimet dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan khususnya Ketua Komisi 3 Pak Bambang Pacul dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir, baik yang wajah lama maupun wajah-wajah baru. Banyak sekali kita lihat hadir di sini. Yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Saudara Dr. Imron Rosidi SHMH. Rosadi SHMH. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Agung ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, khususnya pada session ini adalah Kamar Agama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Agung ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Imron Rosadi SHMH dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Agama atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Selanjutnya, sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung paling lama 60 menit. Termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pemaparan pokok-pokok makalah. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung, masing-masing alokasi waktu 5 menit yang pelaksananya diatur oleh pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanakan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi DPR RI. Jelas, Pak? Baik. Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah, waktunya 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan dan pimpinan sedang serta anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya dapat mengikuti uji kelayakan di hadapan dewan yang sangat terhormat. Salawat salam semoga tercurahkan karya Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran makalah saya yang berjudul Peran Khazanah Fikih Islam dalam memajukan dan memperkaya hukum nasional. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, fikih menempati posisi strategis sebagai bahan baku hukum nasional. Islam sebagai agama tidak hanya berisi tentang konsep akidah, namun juga mengatur hubungan hukum antara manusia dan lingkungannya. Ayat-ayat Al-Quran di luar ibadah mengatur antara lain hukum jinayah atau yang disebut hukum pidana al-jinayah, hukum perdata al-ahwalus syakhsiyah, hukum acara al-murafaat, hukum ekonomi muamalah, dan hukum ketatanegaraan ad-dusturiyah. Meskipun demikian, kontribusi fikih masih menghadapi persoalan krusial disebabkan oleh rentang waktu dan konstruksi sosiokultur
antara fikih ketika dikodifikasi dengan kehidupan saat ini. Sehingga permasalahan yang yang kita angkat adalah apa saja tantangan fikih dalam rangka optimalisasi peran dalam mewujudkan dan memperkaya hukum nasional. 2, bagaimana peran pembaruan pemikiran fikih dilakukan melalui putusan pengadilan. Mencermati transformasi fikih ke dalam hukum nasional yang berlangsung selama ini, kita bisa membedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, transformasi sepenuhnya substansinya berasal dari fikih. Hal ini terjadi pada hukum yang mengatur khusus untuk kepentingan umat Islam, seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, termasuk juga Undang-Undang atau Impres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam yang menjadi hukum terapan di pengadilan agama, meskipun payung hukumnya baru Impres. Yang kedua, transformasi fikih ke dalam hukum nasional dengan penyesuaian di luar fikih. Dalam proses pembentukannya di lembaga legislatif, terjadi bergaining dari berbagai aspirasi hukum. Ini terjadi seperti di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah, kemudian termasuk juga Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Yang ketiga, transformasi fikih ke dalam hukum nasional yang materinya tidak secara tegas diambil dari fikih, namun sejalan dengan prinsip hukum Islam, seperti halnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang dikatakan di dalam Asy-Syatibi, di dalam kitab Al-Muwafaqat itu ada 5, yaitu hifdzun nafas untuk menjaga jiwa, hifdzul mal untuk menjaga harta, hifdzun nasl untuk menjaga keturunan, hifdzud din untuk menjaga agama, dan hifdzul akal untuk menjaga kehormatan akal. Tantangan peran fikih di dalam memajukan memperkaya hukum nasional menghadapi 2 tantangan besar. Pertama, terjadinya diferensiasi antara fikih dan syariat. Syariat yang mestinya dipahami sebagai lintas menembus batas waktu dan tempat, sedangkan fikih sesungguhnya merupakan interpretasi dari nas yang sifatnya itu temporer. Terjadinya diferensiasi semacam ini menyebabkan fikih tidak fleksibel lagi di dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang mestinya syariat itu solihun likulli zaman wa makan, selalu sesuai dengan setiap zaman dan makan, sedangkan fikih sebagai hasil ijtihad itu sifatnya sangat temporer dan dipengaruhi oleh sosiokultur pada saat itu. Sehingga fikih itu sangat toleran dengan perbedaan pendapat. Tapi konsekuensinya fikih tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Karena hasil interpretasi seseorang ulama tidak bisa mengalahkan dengan interpretasi yang lain. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Disinilah kemudian fikih perlu campur tangan negara melalui badan legislasi untuk diberi kekuatan sehingga fikih itu memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberikan sanksi yang disebut di dalam teori hukum Islam itu disebut dengan taknin atau konun. Tentu saja negara tidak memilih fikih itu ya mencari pendapat yang paling maslahah. Dalam satu kaidah dinyatakan tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan fikih adalah terjadinya perbedaan konstruksi sosial ketika fikih itu dibukukan dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia saat ini. Inilah yang kemudian fikih itu banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai ketika diterapkan pada kondisi sosial yang saat ini. Ya. Yang sudah semestinya hal yang demikian itu harus terjadi reinterpretasi kembali. Karena dalam satu kaidah dinyatakan la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah.
Hukum itu dimungkinkan berubah karena ada perubahan tempat dan perubahan waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua tentang pembaruan pemikiran fikih melalui jurisprudensi atau putusan pengadilan. Di samping pembaruan pemikiran fikih itu penting melalui pemikiran, maka yang lebih penting lagi bisa dilakukan bahwa pembaruan fikih itu melalui pemikiran, melalui putusan pengadilan. Karena nilai-nilai masyarakat, keadilan masyarakat terus berubah, sehingga perlu putusan pengadilan itu menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan itu sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Di bidang keluarga, hukum keluarga, pergeseran relasi perempuan dalam rumah tangga menghendaki interpretasi terhadap pembagian harta bersama misalnya, menghendaki interpretasi terhadap pengertian nusus, nafkah idah, mut'ah, pembagian waris, dan lain sebagainya. Sedangkan di bidang ekonomi syariah harus mampu merespons setiap perkembangan transaksi bisnis. Pentingnya menggali hukum yang berkembang sejalan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengamanatkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai hukum yang berkembang dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, ruang yang bisa dilakukan oleh para hakim ya, di dalam memperbarui pemikiran fikih melalui putusan misalnya tentang pemberian bagian peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, pemberian bagian harta peninggalan kepada ahli waris yang beda agama, baik anak, istri, suami melalui wasiat wajibah. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan calon tidak dibenarkan secara hukum. Anak perempuan meskipun sendiri menghalangi saudara pewaris mendapatkan warisan karena menginterpretasi kata walad meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Dan masih banyak lagi seperti masalah redefinisi tentang nusus, pembagian atau pelembagaan harta bersama, kemudian perempuan sebagai kepala keluarga. Ini hal-hal yang merupakan ruang yang bisa dilakukan pembaruan hukum fikih di dalam bentuk putusan pengadilan. Karena pergeseran waktu dan tempat yang sudah terjadi antara fikih ketika dikodifikasikan dengan saat sekarang ini. Kesimpulannya, optimalisasi fikih dalam memperkaya hukum nasional masih menghadapi tantangan diferensiasi pemahaman antara syariat, fikih, dan sosiokultur saat kodifikasi fikih dan sosiokultur pada masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua, pembaruan pemikiran fikih melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sangat penting agar putusan selaras dengan keadilan masyarakat. Demikian pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Kita telah mendengarkan penyampaian pokok-pokok makalah yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita masuk agenda berikutnya, tentunya tanya jawab. Menarik sekali makalah yang Bapak tadi sampaikan, di mana fikih bersifat fleksibel ya di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mungkin dijadikan hukum nasional. Ya, jadi tadi menurut Bapak putusan itu dilakukan berdasarkan keyakinan daripada hakim. Nah, cuman yang jadi pertanyaan menarik ini Pak, karena banyak fikih di Indonesia. Nah, apakah ini putusan bisa menjadi jurisprudensi untuk perkara-perkara yang sama berikutnya? Nah, takutnya nanti hakim berikutnya memakai fikih yang lain. Nah, jadi berbeda lagi dijawab putusannya.
Nah, untuk mengantisipasi hal ini seperti apa? Kemudian, jika yang bersengketa di pengadilan orangnya lintas mazhab, ada aliran, contoh di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, tentunya keduanya membawa fikihnya sendiri-sendiri, Pak. Nah, atas dasar fikih yang mana saudara akan memutuskan hal tersebut? Saya pikir itu aja dua dari pimpinan. Dari pimpinan yang lain ada yang disampaikan? Oke, silakan fraksi PDIP. Ya, Pak Wayan dulu. Terima kasih. PDIP, Wayan Pak. Sudah Ketua. angkat duluan. Ya, silakan Pak Wayan. Pak Ketua. Ya. Pak Ketua. Ya. Saya tadi nunjuk tangan. Ya, tapi yang saya lihat Pak Wayan. Habis ini Pak Arteri. Silakan Pak Wayan. Sahabat ya. Yang tua dulu, Ter. Saya sungguh bangga kalau kali ini bisa ikut menyeleksi calon sekelas Anda. Terima kasih. Kita berdiam itu berdasarkan data, integritas, kualitas kinerja. Kalau ini benar-benar objektif pembuatannya hebat. Hebat. Jadi saya ingat kalau di polisi itu ada kejaksaan, ada Pak Wiryono. Semoga ini dicamkan baik-baik. Maka yang pertama yang ingin saya gali adalah motivasi Anda untuk menjadi hakim. Kriteria integritas kualitas boleh bagus. Tapi apa motivasi yang sejujurnya yang datang dari hati nurani Anda? Kenapa Anda melamar menjadi calon hakim agung? Motivasi Anda apa setelah Anda terangkat jadi hakim agung? Apa motivasi Anda? Yang berikutnya, adakah dengan beberapa kemajuan yang dicapai Mahkamah Agung, tapi juga ada beberapa catatan yang tidak menarik, ada hakim yang tersangkut dan sebagainya. Maka masih dalam kaitan motivasi, saudara punya nggak motivasi untuk mengangkat integritas Mahkamah Agung? Punya nggak saudara motivasi untuk meningkatkan kewibawaan Mahkamah Agung? Punya nggak saudara keyakinan dengan saudara menjadi hakim agung, kemandirian Mahkamah Agung akan semakin menguat? Berikan jawaban kepada kami. Yang ketiga, Wiryono Projodikoro sebagai salah satu tokoh hukum kita dan sebagian dari hakim-hakim agung, saya lihat juga meniru keteladanan beliau. Bisa nggak saudara sebutkan 3 jenis saja keteladanan Wiryono Projodikoro yang Anda pegang, yang Anda ikuti, dan yang Anda laksanakan ketika Anda jadi hakim agung dalam memutus perkara? Sebut 3 saja. Yang berikutnya masih mengenai hakim agung dan putusan-putusannya. Saya mengutip pimpinan beberapa catatan di negara maju tentang peran hakim sebagai solution oriented adjudication, di mana proses mengadili semata-mata tidak hanya menghasilkan putusan tetapi memberi solusi secara konkret terhadap apa? Terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Saudara kan tadi mengatakan hukum yang hidup. Relevan dengan ini, maka jika Anda terpilih, terobosan apa yang calon akan lakukan agar peran hakim sebagai solution oriented adjudication itu bisa saudara wujudkan? Satu dan lain hal, karena hakim wajib menggali rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Akhirnya berkaitan dengan ini, mohon maaf, saya ingin menggali juga wawasan saudara, keyakinan saudara, karena itu ada pertanyaan begini. Menurut calon, apa yang menjadi pembeda antara penemuan hukum, penafsiran hukum, dan konstruksi hukum? Tolong bedakan itu karena saudara berkali-kali menyinggung hukum yang hidup.
kaitannya dengan penemuan hukum. Terima kasih pimpinan. Tari tambahkan, masih ada waktu. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon Hakim Agung, ini saya melihat dari sekian banyak yang serius sampai buat seperti ini, saudara Pak. Ini apa karena sudah 4 kali seleksi calon Hakim Agung dan wawancara sudah sampai 3 kali ya Pak ya? Sudah 3 kali sampai wawancara ini Pak ya? Siap. Ini luar biasa kalau saya lihat Pak. Bapak ini kemampuan teknisnya baik sekali. Tapi memang sudah 4 kali ya ikut seleksi Pak. Siap. Paparan terkait dengan Mahkamah Agung. Kemudian juga terwujudnya Hakim Agung yang amanah, profesional, dan modern, Bapak sudah tuangkan di sini. Saya senang Bapak mengatakan secara tidak langsung, di negara Pancasila, di negara yang punya konstitusi Undang-Undang Dasar 45, relasi agama dan negara tidak saling menegasikan. Istilah Bapak itu adalah berjalan harmonis dan bersinergi. Bapak juga begitu lantang bicara fikih. Tadi saya amati betul kalimat demi kalimat, Pak. Sampai dengan transformasi fikih ke dalam hukum nasional dengan mengadopsi 100%, penyesuaian di luar fikih, dan transformasi fikih ke dalam hukum nasional yang materinya tidak secara tegas diambil dari fikih. Inilah hebatnya Indonesia, Pak. Inilah hebatnya Islam Nusantara. Inilah hebatnya kita. Yang ribut-ribut di sana, Pak, harusnya belajar, Pak. Statement Bapak itu, Pak, hanya di Republik ini, Pak, yang bisa mewujudkan itu, Pak. Nah, persoalannya ke depan ingin saya tanyakan, Pak. Kita tidak cukup bangga dengan undang-undang perkawinan, Pak, undang-undang pokok perkawinan. Tidak bangga dengan sistem pendidikan nasional. Ke depan begitu kompleks. Ke depan informasi sesat 1 detik bisa sampai ke personal tiap-tiap orang, Pak. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Saya kasih contoh mengenai persoalan relasi perempuan. Bicara kesetaraan gender, Pak. Bicara tantangan sosiokultur yang Bapak katakan tadi. Di tempat kami, di Tulungagung, ya di Blitar, Pak. Ya, ulama itu menerapkan hukum negara dan hukum Islam berdasarkan kearifan lokal. Walaupun sangat hati-hati. Nah, ini juga tolong dikaji, Pak, tadi, Pak. Bapak sudah mengatakan demikian. Kehati-hatiannya seperti apa? Berikutnya mengenai hal yang agak sensitif belakangan ini, karena mulai banyak, Pak. Bagaimana wasiat wajibah? Saya ingin tanyakan putusan hakim terkait dengan pemberian bagian peninggalan kepada anak angkat. Kemudian kepada, sekarang ini banyak, Pak, perkawinan macam-macam, peninggalan kepada ahli waris yang beda agama. Ternyata kita punya anak kita agamanya nggak seiman lagi sama kita, misalnya seperti itu, Pak. Tinggal 2 menit. Nah, ini berikutnya mengenai masalah putusan MK 93 tahun 2012. Kalau ini bicaranya ekonomi komersial, Pak, ya. Kalau pilihan hukumnya di luar pengadilan, jadi pengadilan agama tidak berhak. Nah, ini terkait dengan itu seperti apa? Berikutnya mengenai masalah Perma 2 dan Perma 4, Pak. Bicaranya kita ini bicara di angka 200 juta atau 500 juta, atau yang lebih prinsipil lagi, Pak. Sebagai contoh, Pak, saya itu orang yang paling kurang senang perceraian. Masa iya sih kita cerai pakai kuasa hukum aja bisa cerai, Pak? Ini di tempat kami banyak, Pak. Di tempat kami, Pak.
Jadi kalau orang Pak di daerah-daerah TKI Pak ya, begitu istri atau suaminya sudah berangkat, udah siap-siap tahun depan dikeluarkan surat cerai. Setelah kami cek, nggak pernah ada orangnya datang Pak. Cukup pakai surat kuasa advokat, putus perkawinannya Pak. Nah ini juga ke depan Bapak ini mau jadi hakim agung ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya lihat Bapak ini kagum ya, bagus sekali. Bisa bedakan antara kekuasaan negara dan kekuasaan agama, dan Bapak mengatakan tidak saling menegasikan. Mungkin itu, terima kasih yang mulia Pak Hadis. Ya, terima kasih Pak Arteria Dahlan. Dari Golkar, dengan Pak John. Ya Pak John dulu. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung Dr. Haji Imron Rosadi yang saya hormati. Pertama, karena di depan saya diberikan buku, tentu saya komentari dulu buku Anda. Menarik buku Anda ini janji-janji manis yang disampaikan kepada kita untuk dipahami supaya kami mungkin akan memilih saudara nanti. Di dalam poin 4, saudara menyampaikan menjaga diri dari keluarga, dari perilaku yang merusak amanah sebagai Hakim Agung. Saya setuju, Pak. Tapi kalau seumpamanya ada tuntutan, ada iming-iming, ada bujuk rayu, ya, dan melihat situasi sejawat saudara di Hakim Agung yang bergelimpang, yang bergelimang kemewahan. Nah, bagaimana saudara menyikapi hal itu? Bagaimana saudara bisa terhindar dari itu? Dan ini saya terusin dengan program prioritas saudara yang menyampaikan menjaga kemandirian Hakim Agung. Ya, sebagaimana kami ketahui sekarang ini bahwa institusi saudara itu sekarang lagi banyak dirusak oleh oknum-oknum tanda kutip yang menyimpang dari kemandirian atau program prioritas saudara ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya yang terdahulu dengan sekarang, bagaimana saudara menyikapi hal itu? Yang kedua adalah melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa banyak sekali sekarang terjadi perkawinan kontrak, ya, perkawinan di bawah tangan. Awal mulanya adalah manis, ya, tapi kemudian ya akibat perkawinan itu mungkin juga meninggalkan anak dan kemudian dicerai. Ya, sebagai hakim, kalau seumpamanya saudara menemukan kasus, ya, perebutan harta untuk menunjang anak yang ditinggalkan, kalau seumpamanya terjadi perceraian. Di sisi lain dokumentasinya, ya karena ini nikah siri atau nikah kontrak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di sisi lain kalau diekspos juga nggak baik, tapi faktanya ada anak, ya ada anak yang ditinggalkan. Tentu anak ini kemudian memerlukan harta untuk hidupnya kemudian, ya. Sementara ditinggal begitu saja. Nah, kalau ini dimasukin ke ranah pengadilan, apa putusan saudara? Ya, karena memang anak-anak ini tidak di-backup oleh dokumen-dokumen yang sah, tetapi faktanya adalah anak ini adalah turunan dari yang bersangkutan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan Pak Supri menambahkan masih ada 2 menit. Terima kasih pimpinan. Pak Dr. Haji Imron, di Komisi 3 ini beberapa hari yang lalu kita menerima pengaduan. Siap. Pengaduan tentang pembagian harta oleh salah satu orang yang meninggalkan 3 istri. Tetapi karena kekuasaan yang ada, hanya anak istri yang pertama yang menguasai seluruh hartanya.
sehingga istri kedua dan istri ketiga menjadi tidak jelas, bahkan tidak memiliki apa-apa. Yang datang ke tempat ini adalah istri yang ketiga, mengadukan kemarin adanya ketidakadilan yang diterima oleh perlakuan suami. Nah, pertanyaannya saya begini, karena kita dalam judul makalahnya Bapak ini menyangkut masalah berbicara tentang fikih. Berbicara tentang fikih, maka ada 5 hukum yang harus dipahami dalamnya. Pertama, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kalau berbicara tentang hukum dalam hukum fikih ini, dikaitkan dengan pembagian tadi ini, maka sudah pasti ada yang melanggar tadi, yang salah satu di antara 3 istri. Kesimpulan saya bawa ini, kalau dibawa Bapak memegang palu keadilan di Mahkamah Agung nanti, karena di putusannya Bapak ini adalah putusan yang seadil-adilnya. Apakah Bapak bisa membawa ilmu fikih ini dengan dalil-dalil yang ada, sehingga bisa memberikan keadilan kepada istri kedua dan ketiga? Dalilnya seperti apa yang Bapak pakai tadi? Sekira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gerindra. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Imron Rosyadi, calon Hakim Agung kita pada hari ini. Terima kasih atas paparannya yang begitu komprehensif, Pak Imron. Kita cukup diberikan wawasan-wawasan baru tentang fikih pada hari ini. Tapi Pak, memang hari ini di institusi Bapak di Mahkamah Agung memang tingkat kepercayaan publik sedang menurun di hari ini karena banyak sekali terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa daripada Hakim Agungnya sendiri. Saya ingin melihat dari pandangan Bapak, bagaimana pandangan saudara tentang sistem peradilan agama kita saat ini. Apakah sudah sesuai dengan yang Anda harapkan atau belum, Pak? Selanjutnya, saya pun tadi melihat di profil Anda sampai dengan hari ini Anda masih menjadi hakim. Kami pun ingin bertanya mengenai tentang makalah Anda hari ini. Apakah ada juga produk putusan Anda yang mengakomodir tentang pembaruan pemikiran fikih yang tertuang pada makalah Anda pada hari ini? Dan yang terakhir, Pak Imron, saya ingin bertanya bagaimana sikap Anda dalam mempertahankan sudut pandang hukum dalam suatu majelis persidangan, Pak, yang sedang Bapak jalankan. Apakah komitmen Anda dalam mempertahankan integritas hakim dalam berbagai tekanan yang memang sering terjadi dalam putusan-putusan yang akan dilakukan? Terima kasih, pimpinan. Ya, Gerindra ada lagi? Sudah ya. Baik. Lanjutnya dari Nasdem. Silakan Nasdem. Nasdem ada? Ada Ketua. Ya, silakan. Ketua lupa kalau di sini ada Nasdem. Silakan ya. Bu Eva. Terima kasih pimpinan beserta Ketua dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan Bapak tentang fikih yang progresif dan adaptabel ya, adaptabel, fleksibel gitu. Dua pertanyaan saya. Yang pertama tadi mungkin sempat disinggung di pertanyaan yang lalu, yang sebelumnya, yakni bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang pernikahan beda agama. Yang kedua, dalam penanganan kasus-kasus sengketa keuangan syariah, selama ini masih ada kebingungan di masyarakat bahwa selama ini ditangani dengan perdata murni. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak idealnya peran pengadilan agama seperti apa terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa keuangan syariah? Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Ada lagi Nasdem? Cukup ya. Baik. Selanjutnya dari PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh
rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Pak Imron Rosadi, calon Hakim Agung Kamar Agama. Jadi kalau saya lihat dan saya baca dari biodatanya, ini Pak Imron Rosadi ini sudah 21 tahun menjadi hakim tingkat pertama Pak ya? Siap, betul. Kemudian 7 tahun lebih ini menjadi hakim tingkat banding. Siap. Lalu kemudian sudah 4 kali ini mencalonkan sebagai calon hakim agung, dan sudah 3 kali, mungkin 4 kali juga ini masuk dalam tahap wawancara saya kira. Dan mudah-mudahan ini menjadi terakhir bagi Pak Imron Rosadi dan menjadi hakim agung tentunya. Dan saya kira kalau bicara soal hukum agama, Pak Imron tentu jauh lebih menguasai dari kami. Misalkan bicara soal hukum pernikahan, ekonomi syariah misalnya, kemudian hukum waris, saya kira Pak Imron jauh lebih menguasai dari kami. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan soal misalnya ya, di dalam undang-undang kita, pasal 34 Undang-Undang Dasar, ini kan menyangkut soal fakir miskin dan anak telantar dilindungi oleh negara, dipelihara oleh negara. Masuk dalam pasal 1 dan pasal 2, ayat 1 ayat 2, ini tidak mencantumkan sama sekali soal perlindungan terhadap anak yatim. Nah, apakah kemudian kira-kira nanti ketika misalnya terjadi persoalan yang kemudian menyangkut soal anak yatim, sementara anak yatim di Indonesia ini banyak sekali Pak, jutaan. Tapi negara kita belum bisa mengakomodir dan melindungi soal kesejahteraan, khususnya ya kesejahteraan anak yatim kita. Nah, kira-kira nanti bagaimana sikap Pak Imron Rosadi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana cara Pak Imron kemudian nanti menjaga integritas, menjaga independensi Pak Imron, apalagi kalau sudah menyangkut soal perkara waris misalnya. Ini kan kaitannya dengan harta, kaitannya dengan finansial, dan tentunya pasti ada tawaran-tawaran yang menarik yang mungkin bisa jadi melenakan Pak Imron, bisa jadi menggiurkan, dan saya ingin mendapatkan kejelasan dari Pak Imron, kepastian dari Pak Imron bagaimana cara kemudian nanti Pak Imron menjaga dan mempertahankan integritas dan independensi Pak Imron sebagai Hakim Agung. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKB ada lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya dari Demokrat. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Segenap pimpinan Komisi 3 beserta anggota yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Imron, calon Hakim Kamar Agama. Saya cukup terkesima jika melihat profil-profil latar belakang pengabdian Bapak serta pemikiran-pemikiran dan gagasan Bapak terkait dengan hukum progresif Islam ini yang Bapak terjemahkan di dalam fikih. Nah mungkin Pak, selama Bapak berkarir yang cukup lama, kami ingin mendapat gambaran. Karena bahwa tuntutan perubahan ini kemudian mau tidak mau harus disikapi oleh para hakim untuk menggali keadilan itu dari manapun itu sumbernya. Karena hukum kita selalu dinamis, tidak statis, sehingga disinilah hakim harus dituntut untuk mampu menggali keadilan-keadilan dari sumber-sumber apapun termasuk yang tadi Bapak sampaikan di fikih. Nah, terkait dengan hal itu Pak, tentu kami ingin meminta gambaran dari Bapak dari sisi praktek, bagaimana implementasi hukum Islam yang progresif ini di dalam praktek sehari-hari di pidana dan juga di dalam putusan-putusan khususnya di lingkup peradilan agama ini. Kedua, salah satu hadirnya rasa keadilan bukan hanya kemudian diwujudkan dalam putusan-putusan yang mampu kemudian melahirkan rasa keadilan, pencari keadilan itu sendiri. Tapi putusan itu juga sangat tergantung bagaimana kemudian eksekusi
atas putusan itu yang kemudian mampu memberikan sebuah rasa keadilan yang utuh. Karena yang saya ketahui Pak, bahwa di lingkup peradilan pidana ini masih cukup banyak putusan-putusan yang kemudian tidak executable atau tidak bisa dieksekusi, meskipun kami juga tahu hambatannya, bahwa berbagai aspek yang kemudian menghambat eksekusi putusan itu macam-macam, baik yang berbasis dari eksternal kemudian internal gitu. Nah, tapi ini juga menjadi PR Pak, bukan hanya sekedar hakim kemudian menemukan keadilan melalui sebuah putusan, tapi bagaimana kemudian putusan itu bisa dieksekusi. Artinya apa? Jika keputusan seindah apapun, tapi tidak executable, ya rasa keadilannya ya tidak dirasakan secara material oleh pencari keadilan Pak. Nah, karena memang ini faktanya di lingkup peradilan agama ini masih banyak sekali putusan-putusan yang tidak bisa executable, tentu kami juga ingin mendapat gambaran atau kira-kira apa yang nanti sesuai dengan kewenangan jika Pak Imron terpilih menjadi Hakim Agung, dengan kewenangannya apa untuk membuat breakthrough ataupun mencari solusi-solusi itu agar keputusan paket dengan eksekusinya. Mungkin itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi yang paling ganteng. Selanjutnya dari PKS. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ketua. Saya Hidayatullah, baru menggantikan Pak Adang Sudrajat sementara. Abang Darajatun, mohon maaf. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Dr. Imron Rosadi, calon Hakim Agung. Menarik yang Bapak sampaikan terkait transformasi fikih ke dalam hukum nasional untuk mewujudkan tujuan dari maqasid syariah. Dan di antara maqasid syariah itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, juga harta. Sudah ada dalam hukum kita memang setiap orang yang mengambil harta orang lain itu ada hukumannya. Bagaimana kalau yang melakukannya itu secara sistemik misalnya, di mana maqasid syariah itu ingin agar harta itu terjaga. Dalam sistem kita mengenal istilah inflasi yang pemahaman sederhananya itu kan pengambilan harta semua rakyat Indonesia melalui mekanisme kenaikan harga. Jadi siapapun hartanya tidak bisa dijaga sehingga dengan mekanisme itu diambil yang akhirnya dia bermuara kepada kenaikan harga itu. Harta semua rakyat Indonesia itu naik harganya, itu akhirnya akan berhenti pada produsen akhir, sehingga menyebabkan kekayaan itu akan menumpuk, diambil dari seluruh Indonesia, terutama orang-orang miskin hartanya, lalu nanti akhirnya menumpuk pada produsen akhir. Ini kan dalam arti lain sebenarnya pencuri yang berdasarkan sistem yang mewujudkan yang kaya makin kaya, yang miskin terjebak dalam kemiskinannya karena ada proses tidak terjaganya harta itu. Nah, bagaimana nilai-nilai fikih itu menurut Bapak bisa menjaga ini gitu, sehingga tidak terjadi proses berpindahnya harta tanpa dikehendaki oleh pemilik harta itu. Ya mungkin dalam ekonomi istilahnya
harusnya yang idealnya terjadi keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang sehingga tidak terjadi inflasi itu yang sangat merugikan orang-orang menengah bawah yang tanpa bisa diupayakannya hartanya terambil gitu berdasarkan sistem itu. Ini hanya khusus harta saja, belum yang lain-lain. Nah, bagaimana kira-kira transformasi nilai fikih itu ke hukum nasional sehingga bisa mengantisipasi hal ini. Terima kasih Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari PAN. PAN lewat. Ada. Ya, silakan. Ada, Ketua. Oh iya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi, calon Hakim Agung. Pak, saya dari Aceh ingin menanyakan tentang, ini mohon maaf Ketua, tentang syariah Islam di sana. Mahkamah Syariah Islam di Aceh itu terlalu sering memvonis bebas kasus-kasus pencabulan. Ya, itu hampir setiap bulan ada bebas. Nah, harapan masyarakat Aceh itu memang gawang terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Jadi bagaimana pandangan saudara terhadap terlalu banyaknya kasus pencabulan yang dibebaskan oleh Mahkamah Syariah di Aceh? Yang kedua, itu Undang-Undang 174 itu menganut perkawinan monogami. Nah, bagaimana pandangan saudara apabila ada masyarakat yang ingin berpoligami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aceh, ini wajib ditanya ini, kalau enggak nanti melanggar syariatnya. Ya, terima kasih. Silakan P3. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara calon Hakim Agung yang mulia Dr. Haji Imron Rosyadi SH MH. Sudah banyak ditanyakan, saya nanya yang ringan-ringan saja. Pertama, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka kompetensi absolut peradilan agama itu mendapatkan tambahan, yakni menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, khususnya yang timbul dari transaksi perbankan. Nah, saudara calon Hakim Agung, saya kebetulan sebelum jadi politisi jadi asistennya Pak Trimedia Panjaitan, itu banyak menangani Islamic Financing Based Transaction. Nah, itu antara lain itu kita kenal lah konsep-konsep transaksi ya berdasarkan perikatan akad, mulai dari al-ba'i bitoman al-jil, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan yang belakangan ini saya lihat paling banyak meskipun saya sudah tidak menjadi lawyer lagi adalah al-istisna wal ijaroh. Nah, saya mohon agar Pak Dr. Imron Rosyadi bisa membantu kita untuk memahami ya tadi bentuk-bentuk akad yang saya sampaikan itu tadi, karena itu akan menjadi bagian dari tugas Bapak kalau Bapak disetujui oleh yang mulia yang terhormat ya Bapak Arteria Dahlan dan kawan-kawan di sini menjadi Hakim Agung ya, itu yang
pertama. Ya, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kami tentu sebagai pembentuk undang-undang ini juga punya roadmap antara lain untuk membenahi, merevisi undang-undang kelembagaan penegak hukum. Antara lain adalah undang-undang MA. Nah, dalam rangka persiapan ya, RUU perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Agung itu kami menerima masukan-masukan Pak Dr. Imron Rosadi. Antara lain masukannya adalah, mbok ya urusan perkara yang tadi disebut-sebut oleh Pak Arteria Dahlan soal cerai, meskipun beliau belum pernah bercerai loh Pak, itu ya. Itu nggak usahlah sampai ke Mahkamah Agung. Cerai itu udah cukup di pengadilan agama dan di pengadilan tinggi agama saja. Ngapain sampai Mahkamah Agung untuk perkara itu? Sehingga Mahkamah Agung, para hakimnya, termasuk hakim dari Kamar Agama, bisa juga diberdayakan tentu kalau memenuhi kualifikasi tertentu untuk kamar yang lain. Ya. Nah, saya ingin pandangan Bapak sebagai seorang hakim agama ya terhadap masukan yang disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat agar ini tentu tujuannya supaya beban kasasi dan PK Mahkamah Agung juga berkurang. Sebab Mahkamah Agung sekarang ini kan kayak pabrik putusan. Satu orang hakim itu memutus tentu bersama majelisnya 200 perkara per bulan. Ada hakim agung yang baru disetujui di sini baru 2 bulan jadi hakim agung, saya dengar kabarnya sudah masuk rumah sakit 2 bulan juga. Nah, ada itu, nggak usah saya sebut namanya, ya dicek. Ya Pak, ya itu. Nah, jadi maka beban kasasi itu harus dikurangi dengan melakukan pembatasan kasasi. Antara lain yang diusulkan adalah tidak perlunya ada kasasi di Mahkamah Agung untuk putusan cerai. Nah, saya mohon pandangan Bapak soal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua kita yang bijak sana dan bijak sini juga. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani. Pak Dr. Imron, Anda punya waktu 20 menit. Mohon dimaksimalkan pertanyaannya dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan sidang dan terima kasih pada semua yang terhormat anggota Dewan atas pertanyaannya, cukup banyak dan menarik sekali. Mudah-mudahan dengan alokasi waktu bisa saya manage supaya bisa terjawab, minimal sebagian besar kita jawab. Yang pertama pertanyaan sekaligus dari pimpinan sidang tadi ada 2 yang saya rekam. Pertama, apakah putusannya mengandung nilai begitu? Saya berpendapat bisa. Karena unsur jurisprudensi itu, putusan itu sudah BHT, berkekuatan hukum tetap, kemudian tidak ada undang-undang yang mengatur, mengandung pedoman hukum, dan itu memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang baik. Dan ternyata, seperti putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, itu sudah terjadi ketika tahun 95. Dan selalu diikuti terus, dan bahkan berkembang kepada putusan-putusan yang ahli warisnya itu beda agama. Ini yang pertama. Mohon izin saya tidak mengeksplor lebih jauh karena mengingat waktu. Yang kedua, ketika hakim itu beda pandangan mazhabnya, disinilah menjadi persoalan sebelum kompilasi hukum Islam itu terkodifikasikan. Kalau hakimnya mazhab Syafi'i, putusannya berdasarkan mazhab Syafi'i, nanti tingkat banding mazhab Hanafi beda lagi, dibatalkan lagi. Nah, sehingga itu diantaranya salah satu dibutuhkan satu pegangan. Yang saya katakan tadi dari fikih dipilih mana yang maslahat, kemudian dijadikan diberi kekuatan mengikat oleh negara menjadi undang-undang. Dan hukum terapan ini saya sampaikan bajunya masih baju inpres. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu impres itu tidak masuk. Ya. Nah ini barangkali mungkin bisa menjadi pemikiran dari anggota Dewan yang terhormat, bagaimana karena hukum terapan di pengadilan agama yang sekarang pakai kompilasi itu masih berbaju impres. Nah begitu. Padahal itu dijadikan sebagai hukum terapan di peradilan agama. Itu yang pertama. Jadi oleh karena itu dengan adanya kompilasi itu sekarang terjadi kesatuan hukum. Tidak lagi terkotak-kotak berdasarkan mazhabiyah para hakimnya. Izin itu yang bisa saya sampaikan yang terhormat. Kemudian yang terhormat dari fraksi PDI Bapak Iwayan, mohon izin untuk menjawab saya. Motivasi menjadi hakim agung, motivasi saya menjadi hakim agung, Mahkamah Agung mempunyai visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Saya ingin menjadi bagian perubahan di Mahkamah Agung, ya, dalam mewujudkan terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung melalui peran sebagai hakim agung. Kalau itu disetujui oleh yang mulia, yang terhormat para anggota Dewan. Karena pengalaman saya di tingkat pertama sudah 21 tahun. Kemudian sudah sekitar 8 tahun atau 7 tahun ini menjadi hakim tingkat banding. Jadi sudah cukup pengalaman saya anggap untuk menjadi yudek faksi. Saya ingin meningkatkan pengabdian saya untuk menjadi yudek yuris. Sekaligus tadi untuk menyambung untuk pertanyaan yang berikutnya, bahwa untuk mengangkat Mahkamah Agung, saya mempunyai misi, saya mempunyai visi, yaitu mewujudkan hakim agung yang amanah, profesional, dan modern. Amanah dan profesional itu saya ambil dalam surat An-Nisa 158. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi satu, menyampaikan amanah. Dua, menghukum dengan adil, itu adalah profesional. Yang ketiga adalah hukum hakim agung yang modern. Yang modern adalah hakim yang mampu memanfaatkan kemajuan iptek untuk meningkatkan kualitas kepada masyarakat, pelayanan hukumnya kepada masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk yang terhormat Bapak Iwayan. Karena mengingat waktu, mohon dimaafkan. Ya. Kemudian ada satu lagi tadi beliau menyampaikan tentang perbedaan antara penerapan hukum dan penemuan hukum. Ada di dalam, mohon maaf ya, barangkali kalau kurang benar mohon bisa diluruskan. Ada pengertian refinding dan rescripting. Refinding adalah menerapkan hukum di mana hukumnya sudah ada, tinggal diterapkan saja. Nah, manakala terjadi tidak sinkron antara law in book dengan law in case, hukum dalam buku, dalam hukum dalam kasus, maka disitulah hakim punya peran untuk melakukan interpretasi. Banyak metode-metode interpretasi. Sedangkan rescripting adalah penemuan hukum, judgment law. Hukumnya tidak ada, belum ada, makanya di situ ada metode konstruksi dan sebagainya. Kalau di dalam metode hukum Islam, itu lebih kaya lagi eksplorasinya. Ada metode penemuan hukum berdasarkan kias, berdasarkan maslahah mursalah, berdasarkan istihsan, berdasarkan uruf, kearifan lokal dan sebagainya. Jadi itu sepintas gambaran singkat yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Yang kedua adalah dari yang terhormat Bapak Arteria Dahlan. Saya sangat dengan beliau itu sering masuk TV ya. Jadi menjadi idola saya beliau itu. Ya. Jadi penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat, ya. Mohon izin sebenarnya kalau dari sudut dasar hukum, ya, sebenarnya wasiat wajibah di dalam masalah untuk melindungi anak angkat itu kan tidak ada di dalam sistem waris konvensional. Ya, dia diambil dari waris sunni, non waris sunni. Tapi ada pijakan hukumnya.
ketika awal, mudah-mudahan waktunya cukup, sebelum turun ayat waris, itu orang sebelum meninggal hukumnya wajib untuk memberikan wasiat. Tapi kemudian turun ayat waris, semua sudah diberikan porsi, legitim porsinya masing-masing. Sehingga ada yang berpendapat ayat waris itu menjadi, ayat wasiat itu menjadi termasuk, hukumnya terhapus. Tetapi ada yang pendapat lain, yang terhapus adalah yang ashabul furud saja, yang sudah ditentukan bagiannya saja. Sedangkan yang zawil arham, orang yang tidak ada bagian tapi ada hubungan kedekatan dengan mayat, itulah tetap digunakan dengan wasiat wajibah. Jadi misalnya seorang anak angkat itu dalam sistemnya tidak dapat bagian waris, tetapi hubungan emosional, kedekatan itu sangat dekat sekali dengan pewaris. Dan bahkan hukum tradisi di Indonesia, anak angkat itu bisa membantu bekerja, bisa membantu ketika merawat ketika sakit, maka adalah tidak adil kalau kemudian pewaris meninggal oleh anak kandungnya tadi yang mungkin dikuliahkan di luar negeri, datang kemudian kalau dalam bahasa Jawanya itu mencutik ya. Mencutik itu menyuruh pergi. Maka adalah wajar dan penuh dengan nilai-nilai keadilan jika hukum memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Demikian juga tentang kewarisan beda agama. Kewarisan beda agama ini sebenarnya yang saya katakan tadi ini kearifan lokal dari sudut asbabul wurudul hadis ataupun sebab turunnya hadis la yarisul mu'minal kafiro, ya, bahwa orang non muslim tidak bisa mewarisi orang Islam dan sebaliknya, itu lahir dalam konteks terjadi peperangan antara umat Islam dengan non muslim. Hadis itu turun, ya, hadis itu turun ketika Fathu Mekah, di mana anak-anak Abu Thalib yang sudah meninggal, itu ada 2 yang sudah masuk Islam ikut hijrah dan yang sisanya tidak ikut hijrah karena belum muslim. Maka dengan hijrahnya orang Islam, kewarisan Abu Thalib itu dan termasuk orang-orang yang waktu itu ada, itu dikuasai oleh ahli waris yang tidak ikut hijrah. Maka ketika terjadi Fathu Mekah, ada pertanyaan dari Usamah kepada Nabi, kita nginap di mana? Apakah Akil, salah satu anak Abu Thalib, masih menyisakan warisan untuk kita? Nah, maka kemudian lahirlah satu hadis la yarisul muslima kafiro. Jadi konteks sosialnya berbeda. Sedangkan di Indonesia antara non muslim dan muslim dalam keluarga itu saling membantu. Dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara memiliki kesamaan dalam hak sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Maka sebenarnya dari situlah kita membuka ruang di dalam kita melakukan pembaruan pemikiran fikih melalui putusan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Atria. Pak Ketua. Ya. Jadi pertanyaannya sedikit, Pak. Siap. Jadi kalau yang tadi yang anak angkat, Pak, iya, itu masuk rezimnya ke rezim waris atau rezim wasiat, kan? Kalau rezim waris itu kan sudah ada pembagiannya, aturannya sudah jelas. Siap. Nah, kalau dia wasiat itu kan dibuat oleh si yang meninggal. Yang meninggal sudah meninggal itu. Siap. Nah, saya bicara tentang hukumnya saja, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi rezimnya bukan rezim hukum waris, karena dia bukan sebagai ahli waris yang mendapatkan hak. Akan tetapi dia rezim wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu tadi saya sampaikan bahwa hukum menganggap orang tua itu melakukan wasiat meskipun secara nyata dia tidak wasiat. Makanya disebutkan dengan wasiat wajibah. Jadi lembaganya menggunakan lembaga wasiat wajibah. Sehingga mereka bukan mendapatkan bagian itu dari rezim hukum waris, tetapi mendapat bagian dari wasiat wajibah. Clear? Terima kasih. Demikian juga pengembangan wasiat wajibah pada kewarisan beda agama. Jadi mereka yang menerima bagian itu tidak melalui kewarisan, tetapi melalui lembaga wasiat wajibah. Yang tadi saya katakan bahwa mereka secara
emosional punya kedekatan dengan waris, tetapi karena alasan tertentu tidak mendapatkan bagian waris, maka hakim memberikan wasiat wajibah demi rasa keadilan. Demikian. Terima kasih. Mohon izin waktunya masih Pak, 5 menit lagi. 5 menit. Baik, kemudian selanjutnya tentang perkawinan kontrak, Pak ya. Ya, perkawinan kontrak. Saya teringat ketika di Batam. Di Batam ini saya kadang-kadang sedih. Sedihnya itu terjadi banyak perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh jiron kita. Itu. Jadi karena ya mungkin secara materi awalnya dia menjanjikan, kemudian menimbulkan persoalan-persoalan anak ya. Saya pernah memberikan putusan, mereka tidak terbukti sebagai anak sah, tetapi karena dia itu sebagai anak biologis, saya wajibkan dia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sehari-harinya. Waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap pasal 43 kalau tidak salah di dalam masalah hubungan hukum antara anak di luar kawin ya, anak di luar nikah. Dasar saya untuk menerapkan saat itu saya menganalogkan di dalam fikih yang disebut dengan iqrarul walad, lembaga pengakuan anak. Di dalam fikih lembaga pengakuan anak itu ada ternyata, dan ketika anak itu ada terjadi pengakuan anak, maka timbul hukum. Timbul hubungan hukum antara yang mengakui dengan diakui, diantaranya adalah timbul hubungan hukum kewajiban untuk saling menafkahi. Jadi itu yang saya katakan, pengadilan harus memberikan satu perlindungan terhadap ya anak-anak yang memang sebenarnya negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan, dan itu melalui kehadirannya juga melalui putusan pengadilan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya mungkin berkaitan juga dengan suami yang meninggalkan 3 istri tadi ya. Kemungkinan yang sering terjadi perkawinan serial ini untuk istri kedua dan ketiga tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya entah karena itu terlalu ribet untuk izin poligami, karena pada dasarnya secara hukum seseorang yang sudah beristri itu terhalang untuk beristri lagi, ya, kecuali dengan izin pengadilan. Nah, dalam hal yang demikian, kita biasanya ada terobosan hukum, mereka yang mau bercerai, kita diatur boleh, meskipun tidak ada dasar buku nikahnya, tetapi khusus, ya, itu dilakukan ketika orang itu akan melakukan perceraian. Itu semata-mata untuk memberikan mengisi kekosongan hukum. Jadi seseorang misalnya ada istri kedua yang nikah siri, atau orang yang dinikah secara siri. Awalnya janji-janji manis, kemudian selanjutnya terjadi cekcok dan ingin terjadi pelanggaran hukum. Maka ini bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan sebelum menjatuhkan putusan cerai, dia disahkan dulu perkawinannya, tapi dalam satu putusan, pengesahan dalam rangka untuk perceraian. Nah, sekarang bagaimana perlindungan tentang hasil anak-anak yang sudah dilahirkan? Ini seringkali inilah yang menjadi problem, bahwa perkawinan yang tidak tercatat, yang tidak dilakukan secara sah, ini menimbulkan problem terhadap ya perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan juga terhadap anak-anak. Namun demikian beberapa SEMA yang merupakan hasil rapat kamar ya, di Mahkamah Agung ini mencoba memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang demikian. Termasuk juga perlindungan terhadap jaminan nafkah anak. Jadi ketika misalnya suami istri punya harta bersama, kemudian harta bersama itu satu-satunya rumah dan ditempati anak, itu bisa dibagi tetapi eksekusinya menunggu anak itu
dewasa. Karena untuk kepentingan melindungi kepentingan anak itu. Nah, untuk melindungi kepentingan anak itu. Kemudian selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra tentang tadi eksekusi ya. Eksekusi yang banyak tidak tereksekusi. Pengalaman saya selama jadi ketua PTA, setelah mengkaji ada beberapa faktor. Pertama, memang kalau soal eksekusi itu jaminan-jaminan kebendaan yang surat-suratnya itu jelas, itu tidak ada masalah, cepat eksekusinya. Tetapi yang banyak menjadi problem itu yang berkaitan dengan hasil perkawinan. Seperti begini, ketika dia baik, dia membangun rumah itu di atas tanah mertua. Maka ketika perkawinan itu pecah, kemudian terjadi pembagian harta bersama, menjadi problem di situ. Menjadi problem. Mengapa menjadi problem? Karena tidak mungkin mengeksekusi rumah yang dibangun di atas tanah mertua. Salah satunya harus dilakukan jalan kompensasi dengan saling musyawarah. Ini barangkali salah satu hal yang menyebabkan perkara eksekusi itu menjadi agak banyak. Yang kedua, bahwa kondisi harta bersama di dalam perceraian itu kadang-kadang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Dan mungkin lokasinya juga jauh-jauh dari kampung, sehingga ketika itu dilakukan eksekusi lelang, itu jarang peminatnya. Tinggal 2 menit, Pak. Tinggal 2 menit. Terima kasih. Yang terakhir, karena tinggal 2 menit, saya mencoba untuk menjawab dari yang terhormat dari P3 tadi, ya, tentang perbedaan antara al-baik bisamanil ajil, kemudian musyarakah, istisna, dan ijaroh. Al-istisna wal ijaroh. Al-istisna wal ijaroh. Istisna ini adalah beli dengan pesanan, Bapak. Beli dengan pesanan. Ada beda antara salam dengan istisna. Kalau salam, itu barang yang dipesan itu ada di lapangan, di pasar. Sedangkan istisna, barang yang dipesan itu tidak ada di pasar, jadi harus dibuat. Itu istisna. Dan persyaratan istisna itu adalah bahan bakunya itu harus dari pembuat, as-soni. Kalau bahan bakunya dari yang memesan, maka itu bukan akad istisna, berubah menjadi akad ijaroh. Nah, jadi ada beda-beda tipis antara akad istisna dengan akad ijaroh. Kemudian yang kedua tentang masalah ada masukan tentang pembatasan kasasi untuk perceraian ya. Ya. Saya jadi teringat, mohon izin, waktunya dikit, teringat ketika menjadi hakim di Tanjung Pinang. Ketika menjadi hakim di Tanjung Pinang, itu ada orang yang masuk tahanan di penjara, kemudian istrinya mengajukan perceraian, kemudian pengadilan memanggil ke lapas, karena untuk keluar itu kan tergantung petugas lapas, dia tidak bisa, tidak diizinkan. Akhirnya karena panggilan sudah dianggap patut, itu kemudian diputus, tak lama kemudian kami mendengar dia meninggal gantung diri. Kemudian ketika saya menjadi hakim di Batam, ada laki-laki yang tidak mau bercerai, dia minum baikon dan minum baiklin. Iya. Ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa persoalan perkawinan itu sebenarnya lebih berat dibanding dengan persoalan harta. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, maka kalau menurut saya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan ini masih sangat layak, karena pertimbangan masyarakat kita, saya melihat dari pengalaman itu begitu. Ya. Ada yang orang sampai bunuh diri karena dia masih cinta dengan keluarga, kemudian terpaksa harus dipisah. Nah, jadi penghargaan terhadap yang bersifat kebendaan dengan status perkawinan, kalau menurut saya, ya kalau menurut saya lebih berat kepada status perkawinan, karena
perceraian itu juga akan melahirkan beberapa konsekuensi yang lebih besar hanya dibanding dengan masalah harta benda. Iya, cukup Pak. Saya hormati pendapat Bapak, apapun jawaban Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Bapak Dr. Imron yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan fit and proper dan telah menjawab hampir semua pertanyaan dari kawan-kawan karena waktu juga jadi harus kita selesaikan. Tetapi pada intinya insya Allah kawan-kawan dapat menilai bagaimana Bapak dalam penguasaan materi dan juga dalam memberikan keterangan-keterangan dan jawaban dari kawan-kawan. Menarik dari buku Bapak ini yang Bapak buat, Fit and Proper, ada dua kata yang menjadi catatan meja pimpinan. Saya bacakan mungkin kawan-kawan. Yang pertama, mempermainkan keadilan menjadi pintu masuk hancurnya peradaban. Ini luar biasa, Pak. Kemudian Bapak mengutip sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan jika ada orang yang terhormat mencuri atau melanggar hukum, hukum diabaikan. Namun apabila pelanggaran dilakukan oleh rakyat biasa, hukum ditegakkan atas pelakunya. Luar biasa ini Bapak punya kata-kata. Mudah-mudahan apabila Bapak diri di Allah terpilih menjadi Hakim Agung, Bapak bisa mempertahankan semua yang Bapak tulis di sini dan juga mengembalikan marwah daripada Mahkamah Agung. Terima kasih. Silakan Bapak tanda tangan yang mau ditandatangan. Baik, dengan telah selesainya penandatangan surat pernyataan, kami mengucapkan atas nama pimpinan dan anggota Komisi 3 mengucapkan terima kasih kepada calon Hakim Agung atas kehadirannya dan Bapak dipersilakan meninggalkan tempat. Ada yang mau disampaikan Pak? Izin 1 menit. Boleh 1 silakan. menit. Saya atas nama pribadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas beberapa pertanyaan yang sesungguhnya memperkaya wawasan saya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian jawaban ada yang kurang mengena dan ada yang kurang lengkap karena semata-mata dibatasi waktu dan kemampuan saya. Kiranya mohon untuk dimaklumi dan mudah-mudahan semua ini menjadi ladang ibadah bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Ya, yang mulia keluar dari ruangan ini banyak wirid saja yang mulia. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih. Mohon yang berada di fraksi balkon, mohon karena kami akan melanjutkan acara fit and proper test, tolong dijaga kehikmatannya. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak atas nama Saudara Dr. Triyono Martanto SHSE AKCAMMM HUM serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam acara uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim Agung ad hoc khusus HAM pada Mahkamah Agung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Agung ad hoc pada Mahkamah Agung, dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Dr. Triyono Martanto SHSE AKCAMMM HUM dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Ini ketemu lagi kita ya Pak ya? Iya Bapak. Yang keberapa kali ini Pak? Alhamdulillah ketiga ini Pak. Ini ketiga kali ya? Iya ketiga. Jadi Pak Triyono ini berturut-turut pertama, kedua, dan ketiga. Kita mesti segar ingatan karena berturut-turutnya Pak. Jadi tidak ada jeda. Jadi luar biasa juga ini Komisi Yudisial bisa meloloskan berturut-turut calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Dan catatan yang kami terima dari KY Pak kemarin termasuk juga calon Hakim Agung yang jumlah kekayaannya paling banyak. Ya. Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal. Bapak mendapatkan alokasi 60 menit dan 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran atas makalahnya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman dari fraksi-fraksi, masing-masing 5 menit yang akan diatur oleh pimpinan. Setelah selesai Bapak diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3. Demikian mengantar kami. Untuk membersihkan waktu, kami silakan Bapak untuk menyampaikan pokok-pokoknya. Ya. Pimpinan, izin pimpinan. Interupsi ini. Interupsi. Iya, silakan. Pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3, saya hanya mau mengklarifikasi Saudara calon Hakim Agung. Menurut Bapak sudah 3 kali Pak ya? Iya Bapak. Itu berturut-turut atau gimana Pak? Tidak, jadi artinya Pak. 2 kali berturut-turut? Tidak. Jadi saya tahun 2019, ya. Terus ikut lagi tahun 2020 Pak. Nah, habis itu kosong Pak. Kosong. Pada saat itu tidak ada satu Hakim Agung Tun yang diluluskan oleh KY Pak. Pada saat saya tidak ikut di tahun 2020. Pada saat itu kalau nggak salah bareng dengan Pak Prim ya waktu itu saya nggak ikut Pak, yang itu Pak. Oh, gitu. Itu saya nggak ikut di situ. Dan pada saat itu memang masih dibutuhkan satu Hakim Tun pajak. Cuma pada saat proses seleksi di KY tidak ada yang lulus Pak pada saat itu. Mungkin itu penjelasan saya. Terus habis itu 2001 saya ikut lagi. Itu yang kemarin yang ke DPR Bapak, itu saya juga belum dapat persetujuan. Terus selanjutnya saya ikut lagi yang sekarang ini. Jadi ini keempat Pak. Jadi yang pertama tahun 2019 Bapak, itu saya hanya sampai tahapan wawancara KY, tapi tidak diusulkan oleh KY ke DPR, karena pada saat itu yang diusulkan adalah kalau nggak salah Pak Sartono pada saat itu Pak. Itu Pak. Ini penjelasan saya itu Pak. Terima kasih. Ini sudah 4 kali Pak ya? Iya Pak, sebenarnya sudah 4 kali ikut proses seleksi Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.
Ini sesama rambut putih. Baik, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami persilahkan Pak, waktunya 10 menit. Baik, terima kasih pimpinan dan saya hormati juga para anggota Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami, Bapak Ibu, saya menggunakan slide untuk memaparkan pokok-pokok pikiran agar mudah mudah-mudahan sih mudah dimengerti apa yang ada di makalah saya. Judul makalah yang diberikan oleh Komisi 3 yaitu terkait dengan eksistensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Jadi di sini menekankan terkait dengan eksistensi pengadilan pajak dan penekanan dalam penyelesaian sengketa pajak. Next. Seperti kita ketahui, pengadilan pajak sampai saat ini itu masih berada dalam dua pembinaan, yaitu oleh Mahkamah Agung, yaitu terkait dengan pembinaan teknis peradilan, dan Kementerian Keuangan terkait dengan pembinaan organisasi administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selain itu, seperti kita ketahui juga sekarang ini penerimaan pajak itu menjadi sentral atau posisi yang strategis dalam struktur APBN kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya akan menguraikan latar belakang terkait dengan adanya dua atap ini dengan fungsi strategis penerimaan negara ini. Oleh karena itu, next, Pak. Rumusan masalah yang dalam paper saya ini adalah bagaimana independensi pengadilan pajak yang masih dalam dua atap dihubungkan dengan penyelesaian sengketa pajak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian pajak di pengadilan pajak. Next. Pembahasan, seperti kita ketahui bahwa eksistensi pengadilan pajak di dalam sistem dua atap itu yaitu Mahkamah Agung dan Kemenkyu itu secara hukum sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peratun, dan KUP. Memang terkait dengan kedudukan dan eksistensi ini beberapa kali sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi kembali dari uraian itu yang saya rangkum ya, ini mungkin sebagai tambahan Bapak di makalah saya, mungkin karena waktunya ini saya tambahkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak yang masih berada di bawah pembinaan dua atap merupakan pilihan kebijakan atau open legal policy. Jadi ini memang diserahkan dari pembuat undang-undang, dan ini sebenarnya uji materi ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, hampir mungkin yang saya ingat hampir 11 ya atau 12 putusan juga itu terkait dengan pengadilan pajak. Ya inilah penopang-penopang terkait dengan eksistensi penagihan pajak ada di dalam dua atap. Ya, next. Selanjutnya terkait dengan tadi saya sampaikan terkait dengan posisi hukumnya. Terus selanjutnya saya akan sampaikan terkait eksistensi pengadilan pajak dihubungkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan pajak. Seperti yang terpampang di dalam layar, apabila kita bandingkan dengan peradilan tun, ya, itu jumlah sengketa di peradilan tun tingkat pertama itu adalah 3.900 jumlah beban ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di pengadilan tun tingkat tinggi itu adalah 1.328, sedangkan beban di pengadilan pajak adalah 27.115. Jadi kalau kita melihat posisi ini, memang kalau kita jumlahkan dari peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat 2, itu hampir 5,5 kali lipat Bapak Ibu jumlah sengketa yang ditangani di pengadilan pajak.
Jadi di sini memang ini dalam lingkungan TUN saja. Selanjutnya bagaimana dengan di Mahkamah Agung? Next. Di Mahkamah Agung bisa juga dilihat di sini bahwa peninjauan kembali dari seluruh lingkungan peradilan itu PK di Mahkamah Agung berjumlah 3.417, ini berdasarkan laporan tahunan 2022. Sedangkan peninjauan kembali perkara pajak ini adalah 6.093. Jadi hampir 1,75 kali jumlah PK yang ada di perkara pajak. Jadi memang ini lumayan banyak ya untuk di perkara peninjauan kembali pajak ini. Next. Baik, selanjutnya saya coba masuk di pengadilan pajak, Bapak Ibu sekalian, bahwa sengketa di pengadilan pajak dari tahun 2015 sampai 2022 itu memang seperti ada di grafik Bapak Ibu sekalian. Jadi rata-rata itu dulu memang waktu pertama 2015 masih pajak itu masih 7.000 sengketa. Tapi sekarang ini 2020 itu mencapai puncak Bapak Ibu sekalian, yaitu 14.672. Selanjutnya itu pajaknya. Memang bea cukai landai-landai Pak. Jadi memang sengketa bea cukai itu tidak terlalu banyak ya. Dari sini misalnya tren pajak itu 78,88, tren DJPJ itu 19,64% Pak. Jadi dari total, sedangkan untuk sengketa Pemda nggak terlalu besar, 1,48%. Jadi dari sini sebenarnya memang keberadaan pengadilan pajak memang adanya besar memang Pak sengketanya Pak. Tapi kembali lagi Pak, dengan umur pengadilan pajak yang dari tahun 2002 sampai sekarang ini hampir 21 tahun, kami juga mohon maaf nih mungkin dalam pelayanan atau apa ya, belum punya gedung juga Pak. Jadi kami juga nggak ada gedung Pak, jadi 20 tahun kami masih meminjam gedung sekarang ini di BPKP, dan juga terkait penganggaran juga masih masih belum bisa mengelola anggarannya sendiri dalam bentuk KPA. Nah, ini juga menjadi tugas kami mungkin ke depan. Selanjutnya, next. Nah, ini terkait pertanyaan mengenai masalah independensi. Memang kesimpulan ini atau istilahnya menggunakan cara ini memang tidak akurat Pak. Sebenarnya yang lebih akurat adalah untuk independensi tentunya hati masing-masing hakim. Untuk hati, apa yang ada di hati masing-masing hakim tentunya susah untuk mengukurnya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saat ini yang bisa saya gunakan sebagai parameter adalah putusannya di pengadilan pajak. Apabila kita melihat putusan di pengadilan pajak di sini, hampir 41% itu masih mengabulkan seluruhnya permohonan banding, pemohon banding, dan 19% itu mengabulkan sebagian. Jadi apabila kita hitung mengabulkan sebagian 50-50, 50%, berarti kemungkinan kalau kita tambahkan ke 41 sekitar 50%. Ya, mungkin itulah yang saya masih mempunyai keyakinan bahwa hakim di pengadilan pajak masih terjaga independensinya. Next. Memang diperlukan pembenahan di pengadilan pajak. Selama ini untuk yang kebijakan perekrutan hakim, pengadilan pajak selama ini juga sudah melibatkan Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung selain dari Kementerian Keuangan. Dan juga sekarang ini juga sedang dilakukan modernisasi pengadilan pajak Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan pengembangan sistem e-Courts, penyusunan regulasi, dan alhamdulillah
kemarin Mahkamah Agung, kita juga sudah berhubungan langsung dengan Mahkamah Agung, telah memberikan payung ke pengadilan pajak untuk melakukan elektronisasi sistem di pengadilan pajak dan sudah diberikan payung oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma 7 tahun 2022. Sehingga dengan adanya payung tersebut kami sekarang sudah langsung lari Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan mungkin 1 Mei kita juga sudah bisa melakukan e-court. Jadi mungkin nanti pengajuan banding atau gugatan sudah bisa melalui elektronik. Dan juga tahun 2002 kami juga sudah melakukan evaluasi terkait kinerja hakim melalui IKU ya. Jadi mungkin ini baru pertama kali juga menerapkan IKU di pengadilan pajak. Next. Ini transformasi pengadilan pajak sebenarnya yang sudah saya sampaikan di depan tadi terkait dengan e-tax court, terkait dengan peraturan, dan juga terkait dengan benchmarking, juga sudah melakukan benchmark ke beberapa tempat. Next. Penutup. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari makalah ini, untuk mengatasi permasalahan eksistensi pengadilan pajak diperlukan memang reformasi perbaikan di sistem peradilan pajak di Indonesia, seperti peningkatan kualitas hakim, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan efektivitas dalam penyelesaian sengketa pajak. Yang kedua, terkait dengan latar masalah yang saya sampaikan, kedudukan pengadilan pajak yang masih berada dalam 2 tahap, tidak mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian tadi pokok-pokok makalah yang disampaikan oleh calon Hakim Agung Bapak Dr. Triyono. Silakan dari PDIP, ada yang mau disampaikan? PDIP? PDIP tidak ada? Oh ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ini adalah keempat kali Pak ya, Bapak menjalankan masuk di fit and proper. Ketiga kali. Ketiga kalinya. Artinya sudah tentu pasti Bapak sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan Bapak mengevaluasinya. Saya tadi sudah baca sekilas CV Bapak semua. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah saya mungkin mohon ini Pak klarifikasi juga terkait dengan data LHKPN Bapak. Sampai seperti itu perbedaannya, kenaikannya seperti apa, tolong jelaskan nantinya. Dan juga tolong Bapak jelaskan juga nantinya apabila Bapak terpilih menjadi Hakim Agung, kalau nantinya ada rekan Bapak yang melakukan tindakan tercela, kira-kira apa yang nantinya Bapak lakukan. Dan juga di dalam makalah Bapak ditulis bahwa hakim pengadilan pajak tetap memiliki independensi sekalipun berada dalam 2 tahap. Indikasinya apa Pak yang menguatkan statement tersebut? Itu saja dari saya pimpinan, terima kasih. Ya, silakan dari fraksi Golkar. Ya, Rudi Masud. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat semuanya, pimpinan yang kami banggakan, beserta dengan seluruh rekan-rekan di Komisi 3. Izin ganda. Pak Dr. Triyono, selamat sore Pak, sehat selalu Pak ya. Amin. Pertama, saya menyampaikan dulu apresiasi pemaparan Bapak. Yang kedua adalah berkaitan dengan kegigihan Bapak. Ini udah yang ketiga kali Pak melaksanakan fit and proper di sini. Ini cukup menarik buat kami Pak. Yang saya ingin menanyakan yang pertama adalah apa yang menjadi motivasi Bapak untuk melaksanakan kegiatan fit and proper ini, serta yang kami ingin mengetahui bukan hanya motivasinya saja Pak yang kami inginkan, tetapi visi dan misi Bapak ini di dalam membangun Kamar Pajak ini Pak agar jauh lebih baik lagi ke depannya apabila
Bapak nanti terpilih menjadi Hakim Agung. Yang kedua, sesuai dengan judul yang Bapak paparkan di sini, berkaitan pada kesimpulan kepada menyampaikan kedudukan pengadilan pajak yang masih berada dalam dua atap ini untuk tidak mempengaruhi independensi hakim untuk memeriksa memutus pajak sengketa. Saya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ini, fungsi Bapak ini loyalnya nanti kemana Pak? Apakah di fungsi di kehakiman, kewenangan kehakiman, atau di Kemenkyu di dalam memutuskan hal-hal yang sangat sensitif ini Pak? Yang ketiga, saya ingin sesuai dengan makalah yang Bapak tampilkan di sini adalah berkaitan dengan potensi abuse of power atau penyelewengan kekuasaan. Saya ingin sekali pertama Bapak bisa memaparkan apa yang dimaksud dengan abuse of power itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah menurut saudara ini berkaitan rekrutmen hakim yang dilakukan oleh Kemenkyu ini, apakah ini sudah sesuai Pak? Sementara ini adalah berkaitan dengan di rumah lembaga yudikatif. Nah ini perlu kami mengetahui Pak. Yang terakhir Pak adalah berkaitan jika nanti Bapak terpilih menjadi Hakim Agung, saya perlu mengetahui tindakan konkret ini Pak. Seperti apa yang Bapak lakukan dalam menata kembali mekanisme rekrutmen hakim yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan ini Pak. Nah, ini yang kira-kira yang saya perlu mendapatkan pemaparan penjelasan dengan Bapak. Yang sebagai catatan tambahan Pak adalah berkaitan dengan petugas-petugas pajak nanti. Tentunya Bapak karena berasalnya dari bidang keuangan ini banyak sekali terjadi penyelewengan kekuasaan Pak, terutama berkaitan dengan restitusi pajak ini Pak ya. Restitusinya Pak, ini sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan Pak, terutama terhadap petugas-petugas ini. Restitusi ini Pak, ini yang menjadi persoalan ini. Restitusi ini, iya. Restitusi ya Pak ya. Bukan, restitusi pajak. Substansinya sudah masuk. Restitusi. Ini Pak, mohon nanti kami bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Substansinya sudah dibaca. Silakan Gerindra. Ya, terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota. Pertama, ini Pak Triyono titelnya banyak sekali Pak. SE, AK, CA, MM, Hum. Saya minta pencerahan dulu Pak. Ini kalau orang pakai mencantumkan gelar akademik ini, pertama motifnya apa Pak ya? Yang kedua, secara hukum itu pertanggungjawabannya apa Pak? Misalnya yang CA ini kan chartered accountant nih, kalau nggak salah Pak ya, akuntan bersertifikat. Apakah perlu ditampilkan ya? Kan Bapak sudah dokter juga, dokternya bidang ekonomi. Minta pencerahannya Pak. Yang kedua, ini yang lagi banyak disorot soal perpajakan atau rekan-rekan yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ya, termasuk di Pengadilan Pajak banyak disorot soal gaya hidup ya, soal harta kekayaan dan lain sebagainya. Ada Pak Rafael, ada lagi Angin Prayitno. Nah, kalau kita menyerap ya, keluhan teman-teman wajib pajak, analisanya ada dua hal Pak. Yang pertama soal power tends to corrupt. Yang kedua lebih ekstrim lagi, absolute power corrupt absolutely. Mereka menyoroti kewenangan rekan-rekan di lingkungan pajak ini yang begitu besar. Mulai penilaian self-assessment, kemudian soal restitusi, ya. Lalu soal bahkan pengadilan pajak dianggap walaupun dua atap, tapi dianggap atapnya lebih ke Kementerian Keuangan. Bagaimana mungkin orang bersengketa ketika pengadilannya ya ada di pihak orang yang digugat. Sehingga muncul anggapan
Kalau berurusan soal pajak, udah nyerah aja deh, cari jalan singkat. Mungkin jalan singkat itu akhirnya ya diartikan sebagai hengki-pengki. Kenapa? Nggak bakal menang. Pasti salah aja gitu loh. Pasti kalah gitu loh kalau dengan jalan yang normal lewat pengadilan. Kita pengen evaluasinya seperti apa, Pak? Kalau Bapak bilang tadi dualisme, dua atap itu nggak ada masalah. Banyak orang juga mengatakan justru masalahnya di situ. Justru harusnya namanya pengadilan itu ya di Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan konstitusi kita, Mahkamah Agung. Dan minta tolong dielaborasi itu, Pak. Walaupun materi Bapak tadi seperti itu. Ya, soal kewenangan yang luar biasa. Juga soal hakim. Hakim pajak. Ya. Mana yang lebih ideal, Pak? Diambil dari orang pajak yang banyak berdinas di pajak, lalu diberi kemampuan soal hukum, soal mengadili, ya kan? Atau hakim yang lalu diberi pembekalan soal ilmu pajak. Mana yang lebih ideal? Nah, yang terakhir Pak, saya sebenarnya ya agak prihatin juga Pak dengan Bapak 3 kali ikut, 4 kali ikut ya, tapi Bapak terus bersemangat, bagus Pak. Tapi kesempatan ini kesempatan emas Pak. Acara hari ini kesempatan emas bagi Bapak untuk mengklarifikasi aja. Bagaimana tadi disampaikan Saudara Gilang kan. Siap. Mungkin ada fitnah, ada tudingan, ada rumor soal Bapak, kekayaan sekian ya. Siap. Itu diklarifikasi saja Pak ya. Siap. Soal Bapak terpilih atau tidak itu udah urusan yang maha kuasa Pak, tapi yang penting nama Bapak tuh harus. Ya. Dan karena Terima kasih, Pak. Kami juga tahu Bapak pasti punya keluarga besar, punya anak, punya istri ya. Yang perasaannya harus sama-sama kita jaga Pak. Bapak harus tetap kita manusiakan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Gerindra, Nasdem. Mas. Baik. Silakan PKB. Pas. Baik. Demokrat. Siap, Ketua. Pas. Oi, silakan Pak Didi. Terima kasih pimpinan yang terpelajar Pak Dr. Triyono. Meskipun ini bukan maksud saya, meskipun kita sudah berulang kali ketemu untuk fit and proper test ini, tentu ada kebaharuan-kebaharuan yang ingin kami dalami. Nah, ada beberapa hal Pak yang penting untuk kami mintakan pendapat Bapak. Pertama adalah bahwa banyak orang berpendapat tidak mudah memahami kasus-kasus pajak, khususnya kasus yang kompleks yang ditangani oleh pengadilan pajak kita. Bahkan terdapat kasus yang memiliki persoalan yang sama, tetapi diputus berbeda, karena hakim di pajak atau di peradilan pajak ini tidak menganut asas preseden, melainkan yang dianut adalah asas bebas yang tidak terikat dengan putusan hakim yang lain. Nah, terkait dengan asas ini Pak, tentu kami juga ingin minta pendapat Bapak dalam kerangka untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan asas presiden atau asas hakim kita di peradilan pajak ini tidak menganut asas presiden ini. Kemudian kedua, sebagaimana kita tahu bahwa peradilan pajak adalah proses hukum sebagai kelanjutan dari proses hukum keberatan. Ya, jadi dari konsep peradilan pajak ini dimulai dari keberatan yang pada awalnya ditangani oleh Ditjen Pajak. Gitu. Ada yang berpandangan bahwa proses hukum keberatan ini dianggap tidak tepat ditangani oleh Ditjen Pajak karena gitu ya, institusi Ditjen Pajak ini dianggap tidak independen, sementara ini bentuknya sudah menjadi sebuah peradilan gitu. Nah, dalam konteks ini tentu saya juga ingin meminta pandangan Bapak gitu. Kemudian juga
dalam persoalan hukum atas kasus-kasus pajak, baik yang sederhana maupun kasus pajak yang rumit, memang memerlukan sikap hakim yang dapat memahami makna keadilan, karena hakim harus menggali hakikat keadilan itu sendiri dari setiap kasus pajak yang timbul. Nah, tiap kasus pajak memiliki kekasan tersendiri dan mesti dimaknai dengan cermat. Hakim harus menggali keadilan yang tepat, hukum logikanya mesti punya makna yang logis. Jika tidak, keadilan dalam putusan hakim tidak bisa dipahami semua pihak. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa hukum pajak hakikinya memiliki kebenaran material, bukan hanya prosedural dan administratif. Nah, sanksi administratif tidak boleh menegasikan keadaan sesungguhnya yang bersifat substantif. Hukum pajak hendaknya mencari keadilan material dari sisi pajak, terkait dengan kondisi pajak yang sudah atau belum dibayar dan bukan keadaan sudah atau belum dilaporkan. Nah, terlebih keadaan pelunasan pajak dilakukan dari pihak ketiga sebagai pemungut pajak. Bahkan ada pendapat juga banyak kesalahan administratif masih saja ditafsirkan oleh fiskus pada kesalahan substantif. Nah, kondisi ini tentu akan merugikan para pembayar pajak, karena di sini akan menimbulkan kerugian yang berlebih terhadap para pembayar pajak, Pak Dokter. Nah, apa pandangan Bapak terkait dengan hal ini? Dan terakhir Pak, ini juga penting kami tanyakan, bahwa terkait dengan keadilan pajak dalam proses peradilan sengketa pajak adalah keadilan dari sisi jumlah pajak yang sudah dibayar seperti yang saya katakan tadi, bukan pada sisi yang sudah dilaporkan atau belum, gitu. Konteksnya di situ. Nah, putusan hakim hanya didasarkan pada bukti serta keyakinan hakim. Keyakinan pun tetap didasarkan pada bukti sudah atau belumnya pajak dibayar dan bukan sudah atau belumnya dilaporkan. Hakim mesti menilai bahwa hukum pada tataran rasa keadilan bagi para pihak dan tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang itu sendiri. Nah, bila terjadi sengketa yang berhadapan antara norma undang-undang dengan nilai hukum dan rasa keadilan, apa yang akan saudara lakukan dan putuskan, mengingat bahwa hakim patut menggali rasa keadilan yang ada, dan itulah fungsi pengadilan yang berasal dari kata adil, dan disitulah juga peran suci calon hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Mohon dijelaskan itu Pak. Terima kasih Pak Dokter. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan PKS. Pas. Baik. Selanjutnya PAN. Pas. Oh iya, silakan. Makasih Ketua Pimpinan Bapak Ibu Anggota Komisi 3, calon Hakim Agung Pak Dr. Triyono Martono. Siapa Pak? Tentunya kita sudah 3 kali Pak ketemu di sini Pak. Iya Pak. Ya 3 kali, dan kita sudah saling memahami lah ya. Saya pun bertanya, pasti Pak Triyono udah paham apa yang saya akan tanyakan, kan begitu. Dan begitu pula jawaban Bapak, saya sedikit banyaknya saya sudah bisa paham. Cuma ada satu hal Pak, ini 4 kali di KY dan 3 kali diloloskan KY. Tentunya kan Bapak punya kelebihan ya Pak, di mata KY. Ya pastilah, biasanya kan orang kalau itu ya 1 kali KY sudah tidak meloloskan. Ini Bapak 3 kali diloloskan KY dan 3 kali juga tidak lolos di DPR, gimana Pak? Jadi apa sih sebenarnya? Di DPR 2 kali enggak lolos. 3 kali? 3 kali. Apa kelebihan Bapak di mata KY Pak, sehingga Bapak selalu diloloskan oleh KY masuk ke di sini Pak? Ya. Dan kekurangan Bapak di mata DPR ini. Sehingga tidak loloskan. Saya kira itu Pak, makasih. Terima kasih Bapak. Ya, masih. P3 ada? Ya, silakan. Terima kasih. Saudara calon hakim agung yang saya hormati, saya karena ini sudah termuat di dalam sosial media
soal harta kekayaan saudara calon hakim agung. Ya, kalau nggak salah melalui sebuah akun anonim yang bernama Partai Sokmed. Gitu. Maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi dalam ruangan ini. Ya. Kalau saya lihat catatan, saya lihat kembali riwayat LHKPM saudara calon hakim agung, maka sebetulnya calon hakim agung termasuk yang rajin. Ya. Pertama, memasukkan LHKPN tahun 2008 dengan total harta kekayaan 1,274 miliar. Kemudian di April 2010 ya 1,753 miliar. Tahun 2011 menjadi 2,251, 2013 menjadi 2,740, Oktober 2016 menjadi 4,733, Desember 2017 melompat lumayan jauh menjadi 8,324, 2018 8,894, 2019 9,116, 2020 19,806. Nah, di 2021 melonjak menjadi 51.202.526.000. Nah, saya mohon ini dijelaskan agar tidak menjadi fitnah atau suudzon, ya. Karena sekarang ini musimnya musim suudzon, ya. DPR disuudzoni mau menghalangi Pak Menko Polhukam membongkar kasus. Nah, itu tadi dana 349 triliun itu contoh-contoh suudzon yang lagi berkembang hari-hari ini, ya. Nah, pertanyaan pertama, di 2009, 2012, 2014, dan 2015 ini tidak memperbarui LHKPN-nya, ini kenapa? Gitu ya. Nah, jadi dan kemudian yang ada lonjakan-lonjakan itu tadi, ya, dari 4,733 2016 ke 2017, kemudian dari 2019 ke 2020 dari 9 jadi 19 miliar, dan kemudian yang melonjak lagi dari 2020 menjadi 2021 menjadi 51 miliar. Kami tidak suudzon, Pak. Kami tetap harus husnudon, tapi Bapak perlu menerangkan ini dengan seterang-terangnya. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, Pak. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Saudara calon Hakim Agung untuk menjawab semua pertanyaan daripada kawan-kawan komisi. Bapak mendapatkan alokasi waktu 20 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan terkait perjalanan selama mengikuti calon hakim agung. Jadi sekalian Bapak, ini saya rangkum sekalian. Dan harta kekayaan yang saya laporkan di dalam LHKPN. Seperti diketahui, saya telah mengikuti seleksi hakim agung ini sebanyak 4 kali, mulai tahun 2019, di mana pada saat seleksi pertama, saya hanya sampai tahap wawancara di Komisi Yudisial. Pada saat itu saya tidak diusulkan ke DPR. Dan itu juga tidak membuat hati saya kecil, tapi menambah semangat saya karena pada saat itu memang dari KY menyatakan saya masih terlalu muda pada tahun 2019 itu untuk menjadi Hakim Agung pada saat itu. Dan pada saat itu yang dimajukan adalah Bapak Sartono yang ke DPR. Selanjutnya di tahun 2020 saya mengikuti lagi seleksi Hakim Agung dan dinyatakan lulus dan diusulkan ke DPR, tapi tahun tersebut juga belum mendapat kesempatan oleh DPR untuk mendapat persetujuannya. Pada saat itu saya dipermasalahkan adanya unsur plagiat
di dalam makalah saya. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penjelasan terkait hal tersebut. Pembuatan makalah tersebut memang dalam jangka waktu 1 jam. Dan juga judul yang diberikan waktu itu dalam amplop tertutup yang diketahui pada saat itu juga. Makalah diketik di komputer dengan keterbatasan waktu itu, maka dalam kesempatan ini saya memang khilaf mencantumkan catatan kaki. Dan saya mohon maaf terkait kekhilafan saya tersebut. Oleh karena sudah mengikuti 2 kali pada saat itu, maka sesuai dengan ketentuan KY, saya akan menjelaskan juga Bapak terkait 2 kali, harus berhenti dulu sekali, terus ikut lagi boleh Bapak itu. Maka pada saat itu saya tidak bisa mengikuti lagi rekrutmen di Komisi Yudisial di tahun 2020. Pada saat itu karena saya tidak ikut seleksi dan sepengetahuan saya tidak ada yang lulus Bapak di Komisi Yudisial. Kelihatannya nggak sampai juga, di wawancara juga nggak sampai. Jadi masih tahap kualitas. KY membuka lagi rekrutmen di periode tahun 2021. Sebenarnya saya ragu Bapak untuk ikut lagi karena saya sudah pernah ditolak di DPR sebenarnya. Tapi melihat kemarin adanya seleksi Hakim Agung, ternyata tidak ada yang lulus Pak. Saya terpanggil lagi Pak. Pada saat itu harapan saya ada yang lain bisa ganti saya gitu. Tapi pada saat itu kok nggak ada yang lulus juga gitu. Nah, oleh karena itu saya ada panggilan lagi Pak untuk ikut. Dan alhamdulillah di KY saya dinyatakan lulus dan diusulkan juga ke DPR. Dan alhamdulillah pada saat itu DPR juga, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, merespon saya dengan baik. Jadi tidak ada permasalahan terkait saya kok pernah ditolak atau apa. Saya terima kasih. Tidak ada permasalahan itu pada saat fit proper test saya yang kedua. Selanjutnya tahun 2021 ini saya juga sebenarnya walaupun ditolak saya senang Pak. Karena rekan saya dari DJBC lulus Pak di sana. Jadi kan sekarang ini ada hakim pajak yang menguasai bea cukai di Mahkamah Agung. Jadi saya juga alhamdulillah pada saat itu Pak. Ini saya mohon bawa contekan Pak, karena kalau udah ngomong nanti harta tuh saya kebawa perasaan. Karena kalau udah ingat orang tua, saya kebawa perasaan, maka saya takut blank Pak, gitu Pak. Seiring jalannya waktu, tentunya ternyata teman-teman saya dan teman-teman di Mahkamah Agung mungkin hadir juga di sini, teman-teman dari Mahkamah Agung. Dan juga teman-teman dari Pengadilan Pajak, Pak, ini juga hadir, Pak. Mungkin dengan ini mereka juga belajar mungkin apa yang ada di white proper test ini, Pak. Nah, ini juga saya pada saat itu, saya sudah ditolak 2 kali. Apakah mungkin saya maju lagi, Pak, pada saat itu? Saya waktu itu juga konsultasi, Pak, dengan keluarga. Mereka keberatan, Pak, sebenarnya. Karena dianggap saya sudah 2 kali dan keluarga sudah cukup menerima ya beban juga Pak pada saat fit proper test saya yang dulu-dulu Pak. Mereka juga apakah Bapak siap menerima itu lagi. Saya bilang apapun itu karena ini kepentingan lebih besar ya saya siap aja lah gitu. Nah ini makanya saya mencoba lagi Pak untuk yang keempat kali Pak ini. Ini keempat kali dan alhamdulillah saya lolos dan mengikuti fit proper test yang ketiga kali pada saat ini. Dari seluruh rangkaian seleksi Hakim Agung ini 2019-2023, seperti Bapak ketahui, prosesnya sangat ketat Bapak Ibu. Jadi dari 2019 sampai kehidupan saya selalu dikuntit terus Pak. Diikutin terus Pak. Kemanapun saya pergi pasti ada yang ngikutin. Karena saya kan berturut-turut. Dari KY itu, memantau tracking itu kemana-mana Pak. Saya nggak bisa, ya memang di tracking ya. Tentunya pada tahun-tahun itu ter-tracking. Selain tracking tingkah laku saya Bapak Ibu, KY juga men-tracking juga terkait harta kekayaan saya. Jadi pada saat saya fit proper test, pada saat saya 2019 ikut
ikut seleksi Hakim Agung, saat itu juga harta saya sudah di-tracking dari 2018. Jadi 2018 sudah di-tracking oleh Mahkamah Agung, oleh Komisi Yudisial, dan juga sepengetahuan saya bekerja sama dengan PPATK dan dengan KPK Pak pada saat itu. Dalam kesempatan ini terkait harta saya mencoba menjelaskan ya. Lonjakan harta kekayaan saya yang terbesar itu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 seperti yang tadi disampaikan. Harta bertambah dari 9 miliar ke 19 miliar, Bapak Ibu. Ini disebabkan karena pada saat itu kondisi orang tua saya tahun 2020 sudah sangat menurun. Pada saat itu beliau ingin setidak-tidaknya membagikan sebagian hartanya dengan cara hibah. Jadi pada saat itu kami bertiga mendapat hibah dari ibu saya 10 masing-masing 10 miliar. Dan itu dimasukkan di BRI. Jadi nanti mungkin di PPATK juga ada itu aliran uang terkait dengan 10 miliar tadi yang disampaikan, yang diberikan ibu saya, itu masing-masing anaknya dapat 10 Bapak. Oleh karena itu di tahun 2020 ada lonjakan sekitar 10 Pak, dari 9 ke 19. Selanjutnya, untuk yang tahun 2021 itu seperti Bapak Ibu ketahui, ibu saya meninggal di tanggal 2 Desember 2020. Pada saat itu saya sedang dikarantina karena saya COVID. Dan pada saat itu juga bertepatan, kenapa saya tahu saya COVID, karena pada saat itu persiapan untuk wawancara dengan KAI Pak pada saat itu. Di tahun 2020, karena wawancara dengan KAI itu tanggal 4 Desember 2020. Jadi saya masih ingat di 22 Desember itu saya masih di karantina, dan pada saat itu juga saya tidak bisa menghadiri ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Karena saya nggak bisa hadir karena situasinya tidak memungkinkan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya harta waris dari orang tua selanjutnya dibagi di tahun 2021. Jadi tahun 2000 tentunya Bapak Ibu itu meninggal 2 Desember, dan itu tentu harus dikumpulkan dulu ya data-datanya audit saya yang ada di sana. Dan ternyata sebagian besar bentuknya itu dalam bentuk deposito, tabungan, dan surat berharga negara, Pak. Jadi semuanya itu ada di dalam sistem keuangan kita semua. Jadi tidak ada yang di luar sistem keuangan kita. Dan setelah dibagi masing-masing, saya mendapat bagian 30.562.514.284 rupiah. Dan itu semua sudah saya laporkan di dalam LHKPN saya. Memang waktu saya melihat uang sebesar itu, Pak, apakah layak ini saya masukkan? Kalau saya masukkan apakah nggak jadi masalah? Setelah saya pikir, lebih baik dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, malah jadi masalah gitu, Pak. Jadi ya ini dengan di ruang publik ini saya juga akan mengklarifikasi terkait dengan hal itu. Semua harta, semua arus itu sebenarnya ada di dalam sistem perbankan, dan itu sebenarnya bisa dilacak, Pak, terkait dengan keberadaan harta saya, penambahan harta saya tersebut. Harta dalam bentuk deposito, tabungan, dan SPN tentunya bisa ditarik. Dan juga satu lagi, Pak, saham. Saham itu juga saham ada di perbankan, jadi saham itu
tentunya sudah dalam pengawasan OJK, Pak, terkait dengan itu. Baik, selanjutnya terkait dengan harta, Bapak. Memang selanjutnya tentu banyak masyarakat menanyakan, apakah ibu saya ini orang berada enggak gitu ya. Apakah uang itu dari mana gitu. Nah, ini mungkin saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum mendirikan bank ya, ayah dulu bekerja di bank, Pak. Ibu dulu punya penggilingan padi. Itu ada di daerah Desa Brengus di Blora. Ibu saya itu anak lurah, Pak. Kalau dulu kan anak lurah dapat tanah bengkok kayak gitu ya, Pak ya. Ya itu disitulah penggilingan padi, kalau nggak salah itu sekitar tahun 80, Pak. Tahun 80 di sana itu penggilingan padi jarang sekali, Pak. Jadi tidak ada saingan pada saat itu. Jadi penggilingan padi dan juga dulu istilahnya mengumpulkan padi, Pak. Dulu di padi digiling terus dijual sendiri, itu keuntungannya itu lumayan banyak juga pada saat itu. Tapi karena saya pada saat itu masih kecil, saya juga nggak ngerti juga itu keuntungannya berapa, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas itulah kegiatan ibu saya. Selain itu juga tahun 86 ibu saya mengelola juga namanya Jasa Boga Proklamasi Catering, Pak. Dulu proklamasi catering zaman ibu saya itu sering masuk ke istana. Dan juga ibu saya gara-gara catering itu juga pernah diundang juga ke istana untuk ikutin upacara 17 Agustus tuh, Pak. Saya juga bangga pada ibu saya pada saat itu. Hanya jualan catering, dipanggil ke istana untuk mengikuti 17 Agustus. Seiring diterbitkannya Pakto 1988, tentunya dengan modal tadi, Pak, tanpa modal kan nggak bisa mendirikan bank, Pak ya. Dengan harta dan pengalaman Bapak saya, selanjutnya orang tua saya mengambil kesempatan. Pakto 88 itu terkait bank perkreditan rakyat, Pak, pada saat itu. Tahun 89 akhirnya bisa berdirilah bank perkreditan rakyat tersebut. Ya, saya mungkin seingat-ingat saya pada saat itu saya ngantar ibu saya untuk menyetor uang custody Kementerian Keuangan itu belum ada, Pak. Pada saat itu belum dibuka, Pak. Sampai saya yang nemenin ibu saya waktu itu saya masih kuliah, menyatakan bahwa ke Kementerian Keuangan, Pak, untuk bisa menyetorkan uang itu. Jadi harus di pool dulu, Pak. Jadi nggak boleh diapa-apakan dulu gitu. Nah itu tahun 88, Pak, seingat saya itu. Selain menginvestasi, tentu kan kita berpikir selain BPR itu kan kecil ya. Tentu ibu saya selama ini tidak menginvestasikan seluruhnya di BPR tersebut, Pak. Tapi memang BPR itu menjadi milik, Pak. Tapi tentunya terkait dengan modal, itu kan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Kalau memang ada pinjaman tinggi, ya tentu akan dimasukkan lagi terkait dengan sumber modalnya. Pengelolaan BPR, selain itu juga ibu saya pada saat itu juga aktif, Pak, sebagai Ketua Hiperta Komwil Pekalongan tahun 92, Pak. Terus Bendahara Hiper Jawa Tengah, Ketua Bidang Dana Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat se-Jawa Tengah, dan juga Penasihat Perhimpunan Bank Perkreditan Waktu kurang 5 menit ya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, itu, Pak. Baik, jadi itu yang yang bisa saya sampaikan secara sepintas. Kalau memang yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan dan anggota menginginkan breakdown 30, mungkin saya akan berikan kepada yang terhormat. Ya. Baik, terkait pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Visi, misi, motivasi saya, Pak, tentunya saya memang latar belakang saya pajak, Pak. Dan ini saya nggak pernah melamar pidana ataupun perdata, Pak. Jadi tentunya akan mencoba membangun seperti yang pernah saya sampaikan fit proper test yang lalu, setidak-tidaknya kita bisa menjadi rujukan, Pak, nanti, Pak, hakim di Mahkamah Agung bisa menjadi rujukan akademisi di
luar ya Pak. Selama ini misalnya seperti transfer pricing itu rujukannya kebanyakan malah di peradilan di India. Nah ini kita coba nanti cita-cita saya Pak, mudah-mudahan putusan Mahkamah Agung ini bisa menjadi rujukan di tingkat dunia juga Pak. Terkait abuse of power Pak, tentunya ini yang saya masuk ada abuse of power dari Kementerian Keuangan, karena yang selama ini itulah yang menjadi saya tahun 2000 kapan itu saya melakukan judicial review terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan saya judicial review pada saat itu, yaitu terkait dengan pengangkatan ketua atau pimpinan pengadilan pajak, yang itu akan bisa menimbulkan abuse of power menurut saya pada saat itu Bapak. Dan Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan saya, jadi terkait pengangkatan pimpinan dan ketua pengadilan pajak itu sudah tidak dilakukan oleh oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya terkait rekrutmen hakim di Kemenkyu Pak, ini kami juga selalu mengupdate Pak, sekarang juga sudah pakai online Pak, jadi kemarin yang ujian terakhir yang lulus 17 orang itu juga kita sudah melibatkan juga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, PPATK juga kami libatkan Pak, jadi kita juga tracking juga mengenai pergerakan harta-harta dari yang menjadi hakim pengadilan pajak tersebut. Terkait penyelewengan restitusi Pak, mungkin saya langsung juga yang lain ya Pak. Penyelewengan restitusi ini memang saya sadari Pak, pada saat saya wawancara dengan Pak Bagirmanan, itu saya sampaikan memang banyak diskresi dari pemerintah terutama Indo dalam bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak yang sangat besar Pak diskresi itu. Dan diskresi inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat dan akan mengusik rasa keadilan biasanya. Nah biasanya dalam menyidangkan di peradilan itu tadi yang ada mempermasalahkan mengenai hukum dan keadilan, tentu cara menggalinya adalah hukum tersebut. Kalau seperti kita ketahui, hukum pajak itu Pak, undang-undangnya itu berganti-ganti Pak. KUP, Cipta Kerja, HPP, nah ini nanti ke depan kelihatannya ini sengketa lebih banyak lagi. Karena apa? Dengan adanya pelaksanaan Cipta Kerja dan juga pelaksanaan HPP tentu akan ada dinamika di dalam masyarakat yang hidup Pak. Nah ini juga tentunya saya sebagai Hakim Agung, misalnya saya nanti dipilih sebagai Hakim, tentunya saya menyadari bahwa banyak perubahan yang secara terlalu cepat, tentunya hakim harus mengadaptasi itu dengan cara ya tadi menggali tadi Pak, karena perubahan undang-undang pajak itu cepat sekali. Mungkin sekarang ini saya juga menyadari saya juga belum menguasai mungkin ya HPP itu juga saya mungkin belum menguasai 100% karena sengketanya juga belum sampai ke pengadilan pajak gitu Pak. Nah itu terkait itu. Selanjutnya terkait dengan gaya hidup, harta, hakim mana yang ideal, hukum atau hakim yang ibu. Nah ini Pak, memang kemarin kami juga sudah diskusi juga dengan Mahkamah Agung Pak. Bagaimana kalau hakim tun itu bisa ikut ke hakim pajak Pak? Ternyata banyak juga teman-teman dari tun itu kepengen jadi hakim pajak Pak. Saya juga nggak tahu apa. Yang saya dengar sih gajinya lebih besar katanya Pak gitu. Tapi ya apapun itu. Tapi kembali Pak, sebenarnya pada saat itu ya kita buka juga Pak. Silahkan saja untuk ikut Pak. Tapi memang karena ini sangat teknis sekali Pak. Pada saat ujian itu memang soal-soalnya juga hitung-hitungannya serba teknis gitu Pak. Akhirnya saya lihat kemarin dari hakim-hakim tun juga belum ada yang mendaftar Pak terkait dengan. Baik Pak, waktunya cukup. Ya mungkin kelihatannya sudah. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh calon Hakim Agung Bapak Trianto. Kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu Pak Trianto. Mohon maaf, Pak. Jadi kami harus mengakhiri ini karena akan dilanjutkan oleh rapat-rapat yang lainnya setelah ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Trianto atas Pak Triono. Mohon maaf Pak Triono atas kehadirannya dan semoga apa yang Bapak cita-citakan bisa
mendapatkan ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selanjutnya Bapak diminta untuk menandatangani surat pernyataan sebelum meninggalkan ruangan ini. Silakan, Pak. Ya, baik Pak. Ada yang mau disampaikan? Silakan, setengah menit. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan paparan dan juga fit proper test yang ketiga kali pada saat ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Mohon diri Bapak. Baik, silakan Pak. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kalau kita lanjut aja ya? Cocok? Cocok. Tertutup Pak Ketua, jangan lupa. Ya, ini belum dimulai Bos. Sabar Pak Asrul Sani. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan ada Mas Agam 47 dan juga senior Pangeran dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya hanya karena perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat pleno internal Komisi 3 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan kesekretariatan, rapat pleno Komisi 3 pada hari ini dihadiri oleh sebanyak 41 dari 54 anggota Komisi 3 dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, quorum telah sangat terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tatip. Maka perkenankan saya membuka rapat pleno dan rapat pleno kita nyatakan tertutup. Setuju? Pak Sekjen P3 setuju? Ya, Sekjen Abadi ini. Ya. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas